3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Bagaimana keadaan dunia luar? Apakah sepupunya dan Xiaoyan telah pulih dari luka-luka mereka? Apakah Lin Qianyu telah menghapuskan kebenciannya? Apa yang terjadi dengan akademi? Apa yang terjadi dengan gurunya? Semua kekhawatirannya masih belum terselesaikan. Pohon anggur ilahi tetap tak bergerak, seolah-olah akan mati, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, dan bahkan auranya perlahan-lahan mengeras. Ini adalah proses penyatuan esensi sejati dan akar spiritual pohon dunia, yang pasti sangat sulit dan berbahaya. Aku tidak bisa mengganggunya. Sambil menarik napas dalam-dalam, saya memejamkan mata dan kembali berkultivasi. Untungnya, dunia daun-daun suci yang diciptakan oleh pohon anggur suci tidak kekurangan energi spiritual, dan saya dapat mengambil semua yang saya butuhkan untuk berkultivasi. Duduk di dunia ini, saya merasakan pesona kuno reruntuhan abadi dan perlahan-lahan memahami aturan-aturan mendalam dari jalur pedang. Saya mendapatkan beberapa wawasan dari waktu ke waktu. Ketika saya membuka mata, kesepian tak terbatas menyelimuti saya, dan kemudian saya kembali memasuki kondisi pencerahan. Sebelum kami menyadarinya, 2 tahun telah berlalu. Ketika aku membuka mata lagi, aturan-aturan pedang Dao di dadaku terisi penuh, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran deras yang melepaskan diri dari belenggu tubuh fisikku. Aliran itu jauh lebih kuat daripada 2 aliran pedang Dao kuno yang pernah kulihat sebelumnya. Aturan-aturan pedang Dao kuno dan luar biasa terkurung di dalamnya, dan memiliki aura kewibawaan yang tak tertandingi. Seketika, 3 aliran pedang Dao berputar di sekitar tubuhku. Ketika aku membuka mata, aku dapat melihat hal-hal yang jauh lebih jauh. Aku bahkan dapat melihat kecemerlangan dan kegelapan yang jauh di dalam debu bintang. Dan kulit kayu suci di tanganku hanya tersisa setengahnya, telah dimurnikan. Akhirnya, saya telah menguasai tahap akhir dari Dao Pedang Abadi. Namun, saat itu, pikirannya secara mengejutkan tenang, tidak sedih maupun bahagia, dan ia memasuki kondisi melupakan diri sepenuhnya. Berkultivasi dengan pohon anggur ilahi di Gua Bintang itu sendiri merupakan semacam kultivasi yang tenang. Selain itu, semakin dalam pemahamannya tentang aturan dunia, semakin ia merasa bahwa evolusi dan pemusnahan segala sesuatu di dunia, serta pemahaman mendalam tentang jalan surga, bagaikan sungai sejarah panjang yang mengalir tanpa henti dan jarang diubah oleh kekuatan manusia. Dan peranku di dunia ini semakin jelas. Mungkin suatu hari nanti, aku akan benar-benar menjadi penjaga di bawah pohon dunia, menguasai hukum 4 penjuru, menjalani hidup menyendiri hanya dengan pelita dan Buddha. Namun, begitu sosok Li Qinyin dan sepupuku yang menawan muncul di benakku, hatiku tak kuasa menahan gejolak. Pada akhirnya, dunia fana masih ada di hatiku. Melupakan dunia dengan pedang memang mudah diucapkan, tetapi melupakan dunia itu sulit. Pohon anggur ilahi tetap tak bergerak, wujudnya seolah mulai berevolusi, tak lagi menyerupai manusia, melainkan sepenuhnya bertransformasi menjadi batu giok spiritual yang berkilauan, tertanam di bebatuan Gua Bintang, membentangkan urat-urat kemasan, seolah mulai menyatu dengan Gua Bintang. Lebih lanjut, aura yang terpancar dari pohon anggur ilahi jauh lebih unggul daripada sebelumnya, dan aturan dunia menjadi lebih lengkap dan kuat. Jelas, fusinya dengan pohon ilahi telah mencapai terobosan yang luar biasa. Pada saat itu, energi suci melonjak di dalam dunia daun ilahi di tengah alisnya. Natafia telah menembus sekali lagi, mencapai tingkat pedang suci tingkat menengah, tubuhnya memancarkan niat pedang yang halus dan patah. Selain itu, saudari-saudari Ling, tak jauh dari sana, telah menyalakan api reruntuhan suci, menjadi pedang suci tingkat rendah. Mereka seharusnya telah mencapai tahap akhir pedang suci tingkat rendah sekarang. Mereka berkultivasi dengan tekun di dunia daun ilahi, sama sepertiku, dan tak pernah mengendur. Namun, kemajuanku bahkan lebih dahsyat. Setelah 5 tahun berkultivasi di Gua Bintang, aku telah berkembang dari seorang pendekar pedang tingkat menengah ke tahap akhir pendekar pedang tingkat atas. Jika diberi waktu, aku mungkin akan mampu memahami beberapa aturan yang lebih mendalam dan melangkah ke ranah pendekar pedang bergelar. Xiao Xuan, suara pohon anggur ilahi mencapai telinganya, tetapi tubuhnya tetap tak bergerak saat ia melanjutkan, berkultivasi sendirian sudah sangat membantumu. Aku akan mengirimmu ke dunia yang mulia untuk mengalaminya. Apakah kau bersedia? Dunia yang mulia, memang, dunia yang mulia ini adalah dunia yang sunyi, tetapi dunia ini memiliki wujud dharma dari para santo pedang terlarang kuno, yang seharusnya sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Kau tidak perlu memasuki dunia yang mulia ini dengan tubuh fisikmu. Selama roh primordialmu meninggalkan tubuhmu dan memasuki dunia yang mulia ini dengan pikiran spiritualku, kau dapat berkultivasi dengan tubuh fisik dan roh primordialmu secara bersamaan. Baiklah, mari kita mulai. Begitu aku selesai bicara, pikiranku berkecamuk, dan pintu batu gua roh primordial yang berada jauh di dalam reruntuhan suci perlahan terbuka, menampakkan diriku yang lain. Tepat saat pintu itu terbang keluar dari sela-sela alisku, sebuah ranting emas turun dari langit untuk menuntunnya. Ketika roh primordial menginjak ranting itu,
langit di depanku tiba-tiba hancur berkeping-keping, diikuti oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, seolah membelah langit menjadi berkeping-keping. Setidaknya puluhan ribu terowongan ruang waktu terbuka, dan ranting itu bersinar terang, melesat maju dalam sekejap mata, membawa roh primordialku ke salah satu celah ruang waktu. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang muncul di hadapannya. Roh primordialnya terpisah dari tubuh fisiknya dan memasuki ruang hampa di dalam 3.000 dunia. Menunduk, ia melihat hamparan kabut surgawi yang tak berujung dan dataran-dataran harum. Di puncak-puncak hijau kuno berdiri sosok-sosok perkasa. Sebagaimana dikatakan pohon anggur ilahi, sosok-sosok perkasa ini tidak memiliki tubuh fisik, tubuh mereka telah lama mati karena usia tua. Yang tersisa di sini hanyalah roh primordial mereka. Siapa kau, bocah nakal, berani datang ke alam kenaikanku? Di udara, seorang pria kekar meraung, suaranya bagaikan guntur, membuat gendang telinga orang-orang sakit. Ia dikelilingi energi suci dan memegang pedang lebar di tangannya. Ia tampaknya telah mencapai tahap awal Santo Pedang Terlarang. Niat pedang yang mengelilinginya mengandung aura mengerikan. Santo pedang biasa tidak memiliki kemampuan ini. Alam kenaikan. Aku mengerutkan kening. Bukankah ini dunia agung? Kenapa namanya berbeda? Saat itu, sosok pohon anggur ilahi yang cemerlang tiba-tiba melayang ke udara, memancarkan cahaya suci, dan berkata dengan suara berat, Bu Yixuan adalah penerusku. Jangan lancang. Dia datang ke sini hanya untuk menguji ilmu pedang. Di puncak, saat melihat pohon anggur ilahi, ekspresi arogan dari sosok-sosok terlarang itu langsung berubah menjadi sikap tunduk. Bahkan pria kekar itu berbisik, jadi, kaulah penerus dewa dunia, kami telah bersikap tidak sopan. Bagus. Shen Tengsu melambaikan tangannya dan berkata, aku akan meninggalkan roh primordial Bu Yixuan di sini untuk memverifikasi jalur pedang. Tolong jaga baik-baik. Ya, semua orang mengangguk serempak. Pohon anggur ilahi melirik ke arahku, tersenyum penuh arti, dan menyampaikan suaranya, Xiao Xuan, pernahkah kau mendengar tentang alam dewa? Tidak, bukankah hanya ada alam abadi? Bagaimana mungkin ada alam dewa? Gelombang keterkejutan menerpaku. Pohon anggur ilahi tertawa dan berkata, mereka yang mencapai kesucian fisik dan akhirnya mencapai pencerahan dan transendensi disebut abadi. Tubuh fisik mereka binasa, tetapi roh primordial mereka melampaui batas. Roh primordial mereka menembus belenggu aturan langit dan bumi dan akhirnya melangkah ke dunia yang mulia. Roh mereka bertahan bersama langit dan bumi. Orang-orang ini disebut dewa. Oleh karena itu, dunia ini disebut dunia mulia, tetapi juga disebut alam kenaikan atau alam dewa. Pikiranku berpacu, dan aku pun mengirimkan suaraku, berkata, di alam atas, hampir setiap kultivator percaya bahwa dewa adalah makhluk tertinggi, tetapi di sini, tampaknya dewa hanyalah roh primordial yang kuat. Itu benar, suara pohon anggur ilahi terdengar begitu halus. Dewa tak bisa ikut campur dalam urusan dunia fana, tapi yang abadi bisa. Namun meskipun para dewa alam ascended telah kehilangan tubuh fisik mereka, mereka telah membuat mereka lebih fokus pada pengembangan spiritual, yang memang sudah menjadi aturannya. Oleh karena itu, latihan tanding dan verifikasimu dengan pendekar pedang terbaik di antara para dewa di sini akan sangat bermanfaat bagi pengembanganmu. Pikiranku menjadi cerah. Seperti yang dikatakan pohon anggur ilahi, manusia fana diganggu oleh hasrat duniawi, dan bahkan beberapa orang jenius pun sulit untuk benar-benar tenang. Para dewa di alam kenaikan berbeda. Mereka telah melupakan hasrat material dan dengan sepenuh hati mengejar dao. Mereka seringkali mampu memahami aturan yang lebih kuat. Namun, mereka memiliki kemampuan hebat tetapi tidak memiliki tubuh fisik. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan para dewa ini mungkin adalah mengolah roh primordial mereka di alam kenaikan. Bahkan, jika mereka memiliki tubuh fisik, pohon anggur ilahi dapat memilih salah satu dari mereka, dan aku tidak perlu menjadi penjaga pohon dunia. Xiao Xuan, kau harus tekun berkultivasi di sini. Begitu kekuatan spiritualmu menembus batasnya dan kau berhasil mengatasi belenggu menjadi santo pedang tingkat tinggi, kau secara alami akan melampaui batas dan dapat kembali ke dunia nyata. Pohon anggur ilahi menatapku lekat-lekat dan berkata, mungkin ini akan memakan waktu lama, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Apakah kau bersedia? Apakah itu benar-benar akan memakan waktu selama itu? Jangan khawatir, kurva waktu di sini sama dengan di dunia daun ilahi, 10 kali lipat dari dunia luar. Bahkan 10 tahun pun hanya 1 tahun di dunia nyata. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Oke. Pohon anggur ilahi lenyap tanpa jejak, meninggalkan suara di langit. Aku akan menunggumu di alam abadi. Begitu pohon anggur ilahi pergi, para dewa di puncak-puncak kuno itu naik ke udara satu persatu, membentuk dinding manusia. Mereka menatapku sambil tersenyum. Salah satu gadis cantik berkata, Bu Yixuan, akulah kepala suku pertama Gunung Changming, bernama Gu Qinglian. Aku merasakan aura seni bela diri Gunung Changming padamu. Apakah kau kenal seseorang dari Gunung Changming? Ya, senior, saya punya teman bernama Gu Wei. Dia murid Gunung Changming.
Sangat bagus. Gu Qinglian memegang pedang ramping yang berkilauan cahaya, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan pedang yang tak terduga, seolah telah mencapai ranah tertinggi ilmu pedang. Dengan satu tangan di pinggul, sosoknya tampak luar biasa montok. Ia berkata, aku sudah memasuki tahap akhir alam terlarang, jadi aku tidak akan menindas orang lagi. Kau bisa berlatih tanding dengan yang lain dulu, dan kau bisa bertanya padaku jika kau tidak mengerti apapun. Baiklah, terima kasih, senior. Aku diam-diam bersukacita. Jika aku bertarung dengan Gu Qinglian, aku khawatir tingkat kultivasiku saat ini masih jauh dari memadai. Meskipun aku sekarang seorang santo pedang tingkat atas, dengan fondasi yang mendalam, aku bisa menyaingi santo pedang bergelar puncak dan bahkan melawan ahli tahap awal terlarang. Namun, Gu Qinglian adalah ahli tahap akhir terlarang dengan fondasi ilmu pedang yang mendalam. Perbedaannya terlalu besar. Para dewa dari alam yang telah naik menatapku seolah-olah mereka sedang menonton, mata mereka berbinar-binar. Mungkin mereka terlalu kesepian setelah 10.000 tahun berkultivasi dengan keras, sehingga mereka menjadi gembira dengan kedatangan seorang pendatang baru. Seluruh alam dewa gempar, semua orang membuka mata lebar-lebar dan bersuara. Bu Yixuan, aku pewaris generasi kedua kuil kuno. Pilihlah aku. Aku bisa merasakan bahwa kau juga pasti punya hubungan dengan kuil kuno. Bu Yixuan, akulah penguasa kekaisaran Dewa Api dari 70.000 tahun yang lalu di alam atas, Kaisar Dewa Api. Ayo kita bertarung, dan aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seorang kaisar. Bu Yixuan, dia adalah gadis suci Yaoqi di alam atas 40.000 tahun yang lalu. Ayo kita bertanding. Dia dulunya adalah yang tercantik dari 10 wanita tercantik di alam atas. Hidungku hampir mimisan. Para dewa di alam terangkat hanya memiliki roh primordial dan tidak memiliki tubuh fisik. Mereka telah berkultivasi di sini selama puluhan ribu tahun dan mereka pasti sangat kesepian. Semua orang ingin datang dan menghajarku, dan mereka tidak akan berhenti untuk melakukannya. Alam kenaikan adalah alam ilahi. Ini adalah dunia spiritual, yang dibangun oleh aturan-aturan dunia. Mereka yang roh primordialnya melampaui batas, naik menjadi dewa dan hidup selamanya di alam dewa. Namun, mereka tidak pernah bisa meninggalkan alam kenaikan hanya jiwa mereka yang abadi. Oleh karena itu, mereka semua tampak sangat muda, terutama para dewa wanita, seperti gadis suci Yaoqi dan Gu Qinglian, yang mempertahankan penampilan paling muda mereka. Berbeda dengan alam dewa, sebagian besar makhluk kuat di alam abadi sudah tua dan rapuh. Lagi pula, meskipun tubuh fisik tidak hancur, pada akhirnya akan menua. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa tetap muda selamanya. Pada saat ini, para dewa di alam yang terangkat semuanya tidak sabar. Aku terbatuk dan berkata, para senior yang terhormat, kalian ada ribuan. Aku hanya bisa menghadapi kalian satu persatu. Lagi pula, aku hanyalah seorang santo pedang tingkat tinggi, sementara kalian semua adalah makhluk terlarang. Bahkan, aku tidak bisa mengalahkan siapapun dari kalian. Lagi pula, aku hanyalah manusia biasa, tak tertandingi oleh makhluk abadi dan dewa. Jadi, mari kita pelan-pelan, satu persatu. Seketika, gadis suci Yaoqi mengangkat payudaranya yang besar dan berkata dengan nada kesal, kau benar-benar membandingkan kami dengan sampah dari alam abadi itu meskipun tubuh fisik mereka tak terhancurkan, dalam hal pemahaman mereka tentang aturan dan kekuatan, dewa manapun di alam terangkat kami dapat melampaui mereka lebih dari 10 tingkat. Sebentar lagi, kau akan tahu bedanya. Patriark kuil kuno mengangguk benar. Aturan alam dewa jauh lebih unggul daripada aturan alam abadi. Jika rentang hidup kita belum mencapai batasnya, alam abadi mungkin tidak akan hancur. Kau juga tahu tentang kehancuran alam abadi, tanyaku heran. Gu Qinglian tersenyum tipis. Ya, para dewa di alam kenaikan dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di 3000 dunia melalui proyeksi. Satu-satunya hal yang tidak dapat mereka lakukan adalah tidak keluar atau bertindak. Namun, mereka juga dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan manusia biasa melalui beberapa proyeksi ilahi. Kau akan secara alami memahami misterinya setelah kau naik ke surga di masa depan. Bibirku berkedut. Sebenarnya, aku tak pernah memikirkan kehancuran tubuh fisik dan kebangkitan roh primordial. Bukankah itu sama saja dengan mati memikirkannya baik-baik? Aku merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungku. Pada saat ini, Kaisar Vulkan tampak sedikit tidak sabar dan berkata, Bu Yixuan, setelah bicara begitu banyak, kau masih belum memilih lawan. Semua orang mulai tidak sabar. Bisakah kau cepat? Baiklah. Aku mengangguk, lalu melihat seorang pemuda di tahap awal alam terlarang di antara kerumunan dan berkata, Senior, kaulah orangnya. Pemuda itu, dengan pedang di tangan, melangkah maju dan berkata, Li Fenghuo dari domain pedang Luo Agung, mohon beri aku pencerahan. Tampaknya cukup tidak puas dengan pilihanku padanya sebagai lawan, dewa dari domain pedang Luo Agung ini mengambil langkah tegas, menghunus pedang dengan cahaya pedang yang menyilaukan, menciptakan perasaan yang sulit ditahan. Serangan pedang ini,
dengan aturan pedangnya yang mengalir deras seperti galaksi, membawa kekuatan takdir yang agung, membuat orang-orang gemetar ketakutan. Tak heran jika para dewa di alam tinggi begitu sombong, mengklaim bahwa kekuatan aturan yang mereka pahami jauh lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan aturan di alam abadi. Sekarang tampaknya ini benar. Kekuatan Li Fenghuo adalah yang terlemah di antara para dewa, tetapi keterampilan pedangnya langsung mengejutkanku. Mendesis. Serangan pedang ini tak terhentikan, mengiris tubuhku dan menciptakan riak-riak. Aku juga merasakan sakit seolah-olah telah dipenggal. Perasaan ini sekilas dan menghilang, tetapi membuatku tercengang. Di bawah serangan pedang lawan, aku, jenius pedang nomor 1 generasi muda di alam atas, benar-benar tak berdaya untuk melawan. Li Fenghuo menyarungkan pedang panjangnya, mengangkat sebelah alisnya Bu Yixuan. Apakah Dewa Dunia memilih orang yang salah? Para dewa lainnya juga agak terkejut. Gu Qinglian sedikit mengernyit dan berkata, hanya saja dia belum terbiasa dengan aturan alam kenaikan. Li Fenghuo, jangan terlalu agresif. Ya, Li Fenghuo mengacungkan pedangnya dan tertawa, apakah kita akan melanjutkan? Aku menarik napas dalam-dalam, menyalakan niat pedang di tubuhku, mengangkat tangan dan mengacungkan pedang tulang abadi, tatapanku menajam, dan aku mengaktifkan mata ilahi pedang Dao. Aturan alam kenaikan muncul di hadapanku satu persatu. Kali ini aku sudah sepenuhnya siap dan berkata, baiklah, senior, tolong beri aku pencerahan. Bagus. Li Fenghuo berteriak pelan dan menghunus pedang yang sama, kecemerlangan pedangnya yang tak berujung mengalir turun bagai sungai perak yang jatuh ke bumi. Kali ini aku melihatnya dengan jelas. Dengan jentikan pergelangan tanganku, pedang tulang abadi mengaduk aliran udara, membentuk susunan aturan dao pedang yang padat. Aturan-aturan ini menyatu menjadi pusaran niat pedang pemusnah, yang menyapu pedang Li Fenghuo. Seketika, dengan raungan yang memekakkan telinga, kedua niat pedang itu bertabrakan, menciptakan benturan aliran udara yang seimbang. Di tengah benturan ini, sosok Li Fenghuo tiba-tiba menghilang, dan seberkas cahaya putih menembus dari sisiku, sangat licik. Arus udara bergejolak, cahaya Dharma burung vermilion bersinar, dan seberkas api menyembur dari tubuhku. Aku mempercepat dan bergerak ke samping untuk menghindari tebasan pedang licik Li Fenghuo. Pada saat yang sama, pedang tulang abadi berayun kuat dari samping, melepaskan wujud Dharma pedang kelupaan. Tengah, ujung pedang Li Fenghuo bergetar, dan niat pedangnya melonjak ke atas, langsung bertabrakan dengan Yijian Wangchen. Kedua aliran energi itu saling mengguncang, menyebabkan keduanya mundur satu demi satu. Namun, semangat juang mereka tidak pudar. Menginjak alam pedang bulu sejati, mereka menyerbu hampir bersamaan dengan Li Fenghuo. Dengan ayunan pedang panjangnya, ia memanggil gambar Dharma melonjak, seekor rusa putih suci yang sedang beradu dengan Dewa Emas Luo Agung yang menghunus pedang kuno. Dewa Emas Luo Agung diselimuti aura pedang, wajahnya menua namun dipenuhi aura abadi. Dengan satu tebasan pedang, ia mengguncang wujud Dharma teknik pedang rusa putih, menghancurkan aturan-aturan niat pedang satu persatu. Aku pun terguncang dan terpaksa mundur, wajahku dipenuhi keterkejutan. Dari segi kekuatan, tingkat ke-10 Laut Qi dan api duniaku sama sekali tidak kalah dengan Li Fenghuo, tetapi aku kalah. Aku kalah karena aturan pedang. Dengan kata lain, teknik pedang rusa putih yang diwariskan guruku kepadaku, dalam arti tertentu, tidak mencapai kedalaman aturan pedang Li Fenghuo. Pada akhirnya, ketika teknik pedang rusa putih diciptakan, guruku hanyalah seorang pedang suci bergelar, yang tentu saja tak tertandingi oleh dewa seperti Li Fenghuo di alam kenaikan. Alasan pohon anggur ilahi mengirimku ke alam kenaikan mungkin justru karena alasan ini. Aturan yang kukuasai masih jauh dari mencapai level penjaga pohon dunia, dan aku harus terus mengasah dan memverifikasi esensi sejati dari jalur pedang di sini. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dalam teknik pedang rusa putih. Dengan menggabungkan pemahaman saya tentang ilmu pedang, saya yakin kekuatan teknik pedang rusa putih dapat ditingkatkan secara signifikan. Setelah puluhan jurus, ilmu pedangku benar-benar terhenti. Aku langsung meluncur puluhan kaki menjauh, mengangkat pedangku, dan berkata, Senior Li Fenghuo, aku mengaku kalah. Oh, Li Fenghuo tersenyum tipis jadi kau mengakui kekalahan begitu saja. Kita kalah dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kita akan berjuang lagi di lain hari. Bagus. Pada saat ini, Gu Qinglian turun dari langit, secantik peri. Ia menatapku dengan mata indahnya dan tersenyum. Li Fenghuo adalah seorang fanatik pedang ketika ia masih di dunia fana. Kalah darinya bukanlah hal yang memalukan. Lagi pula, ia telah hidup lebih dari 70.000 tahun dan telah berkultivasi lebih dari 70.000 tahun. Sudah berapa tahun kau berkultivasi ikutlah denganku. Aku akan mencarikanmu sebuah gua di alam kenaikan agar kau dapat mengasingkan diri dan tiba-tiba mencapai pencerahan. Baiklah, terima kasih, peri. Terima kasih kembali. Sesampainya di sebuah gua yang terletak di pegunungan, Gu Qinglian mendapati gua di alam dewa itu cukup sederhana, tetapi energi spiritualnya melimpah.
Tempat itu ideal untuk mengembangkan jiwa primordial seseorang. Ia segera duduk bersila dan mulai menyimpulkan pertempuran dengan Li Fenghuo serta memahami aturan-aturan yang belum lengkap. Gu Qinglian segera keluar dan mengobrol dengan para dewa dari alam yang telah naik di alun-alun di luar gunung, yang cukup membosankan. 2 bulan berlalu dalam sesi itu. Aturan yang saya pelajari dari pertarungan terakhir sangat bermanfaat bagi saya. 2 bulan kemudian, saya terbang dan menantang Li Fenghuo lagi. Bu Yixuan menantang Li Fenghuo lagi. Datang dan saksikan pertunjukannya. Para dewa yang bosan berteriak dan berteriak di udara. Tak lama kemudian, ribuan dewa berkumpul kembali di alun-alun yang sama seperti sebelumnya, dalam jumlah yang padat. Gu Qinglian, perawan suci Yao Qi, dan Kaisar Dewa Api ada di antara mereka, sementara Li Fenghuo, memegang pedang panjang, tersenyum dan bertanya, kali ini, bisakah kau menang? Itu hanya percobaan, kita tidak berbicara tentang kemenangan yang terjamin. Saya sadar betul bahwa terlalu lancang bagi seorang santo pedang tingkat tinggi untuk mengalahkan makhluk terlarang tahap awal, bahkan dalam pertempuran roh primordial. Namun, terus-menerus menantang diri sendiri sangat penting untuk mengasah kemampuan saya. Dengan tebasan pedang pertamanya, ilmu pedang Li Fenghuo tetap tajam dan tak terkendali, sama seperti sebelumnya, bagaikan sungai perak yang mengalir deras di tanah, kecemerlangan tak berujung berpadu dengan niat pedang, sangat dahsyat. Sepertinya ilmu pedang Li Fenghuo hampir tidak berkembang dalam 2 bulan terakhir. Lagi pula, sangat sulit bagi seseorang yang telah mencapai tahap ini untuk membuat kemajuan. Tapi aku berbeda, aku masih punya banyak ruang untuk berkembang. Suara mendesing. Pedang tulang abadi melesat ke udara, melepaskan 3 semburan energi pedang yang memancarkan aura ilahi. Pedang itu masih menggunakan satu pedang melupakan debu dari teknik pedang rusa putih untuk menghadapi musuh, tetapi kali ini, satu pedang melupakan debu terbungkus cahaya perak, aura pedangnya menyilaukan. Aturan teknik pedang telah disempurnakan, dan esensi sejati teknik pedang tersebut sangat berbeda. Kekuatan sejati teknik pedang rusa putih perlahan terungkap. Berdebar. Dengan suara dentuman keras, Li Fenghuo langsung terdorong mundur 3 zang oleh tebasan pedang itu, sementara aku hanya mundur 1 zang. Boleh dibilang akulah yang unggul dalam tebasan pedang ini. Seketika, semangat juang Li Fenghuo semakin membara, dan ia melancarkan serangkaian serangan dahsyat. 10 jurus pertama, aku masih unggul, tetapi kemudian keseimbangan mulai seimbang. Hingga setelah 100 jurus, keseimbangan kembali berpihak pada Li Fenghuo. Penguasaan pedangku masih kurang, jadi aku langsung menyerah dan mengasingkan diri untuk mencari pencerahan lagi. 3 bulan kemudian, dia menantang Li Fenghuo lagi dan kalah sekali lagi. Setelah berlatih selama 2 bulan, dia kalah lagi. Dia kemudian berlatih selama 3 bulan lagi, tetapi tetap kalah. Baru setelah setahun penuh berlalu, Li Fenghuo benar-benar menguasai ilmu pedangnya dan meningkatkan teknik pedang rusa putih ke tingkat yang baru. Akhirnya, setelah duel yang berlangsung 800 jurus, Li Fenghuo menyerah. Fiuh, berdiri di alam kenaikan di mana angin gunung menderu, aku menghela napas lega. Butuh waktu setahun bagiku untuk akhirnya mengalahkan seorang santo pedang terlarang tahap awal, tapi itu sudah cukup. Aku bisa merasakan pertumbuhanku pesat. Dengan kecepatan ini, aku mungkin bisa menembus alam kenaikan dan menjadi santo pedang bergelar dalam 3 tahun, dan kemudian, jika diberi lebih banyak waktu, aku bahkan mungkin bisa memahami beberapa dasar-dasar seorang santo pedang terlarang. Maka, segala macam metode muncul dari pikiran. Jiwa terbagi menjadi 2 jalur, satu yin dan yang lainnya yang. Kekuatan terbagi menjadi 2 bentuk, satu keras dan yang lainnya lunak. Meskipun jalan pedang sudah kuno, yang paling indah adalah jalan pikiran. Di dalam gua, Gu Qinglian dan aku duduk berhadapan di tanah, merapal mantra dalam diam. Untaian aturan pedang transenden mengalir deras dari tubuhnya, dengan murah hati aku dapat mengamatinya. Terima kasih, Peri Qinglian, bisikku. Dia tersenyum tipis dan berkata, kenapa harus begitu sopan, aku salah satu leluhur umat manusia, dan kau keturunanku. Wajar saja aku melakukan semua ini. Setelah mengalahkan Li Fenghuo, saya menghabiskan 1 tahun bermeditasi Dharma. Selama tahun itu, saya menghabiskan sebagian besar waktu berlatih ilmu pedang dengan Gu Qinglian. Ilmu pedang kuno yang saya pelajari darinya bagaikan pintu pembuka bagi saya, yang memiliki manfaat tak tergantikan bagi pengembangan ilmu pedang saya. Gu Qinglian juga sangat berdedikasi kepada saya, membagikan semua yang ia ketahui tanpa ragu, menunjukkan sikap seorang guru sejati. Xiao Xuan. Dia sedikit membuka bibir merahnya dan bertanya, siapa yang akan kamu tantang selanjutnya? Tantang dewa di tahap tengah alam terlarang, kataku. Dia berkata pelan, ada banyak dewa di alam kenaikan yang telah mencapai tahap tengah alam terlarang, tetapi tidak banyak yang benar-benar dapat mengasah kultivasimu. Apakah Peri punya rekomendasi, tanyaku? Ya, ada santo pedang Lei Yun, Han Sanye. Ia adalah seorang santo pedang di tahap tengah alam terlarang. Ia menjadi terkenal puluhan ribu tahun yang lalu dan dianggap telah menyapu bersih seluruh generasi.
Namun, ia tak mampu bertahan seiring berjalannya waktu dan meninggal. Setelah kematiannya, ia naik ke alam dewa dan menjadi salah satu dewa surga. Aku mengangguk, aku pernah melihat nama ini di beberapa catatan sejarah. Peri, bisakah kau memberitahuku tentang alam kenaikan dan beberapa situasi di surga? Aku tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Bibir Gu Qinglian sedikit terbuka, agak terdiam. Kau adalah penerus dewa dunia, penjaga masa depan pohon dunia, apakah pohon dunia tidak memberitahumu apapun? Dia sangat pendiam dan tidak pernah menyebutkan hal-hal ini. Dia pernah menjadi penguasa dunia, jadi tidak mengherankan jika dia meremehkan alam kenaikan kita. Gu Qinglian terkekeh. Saya segera menjelaskan, saya rasa bukan itu yang dimaksudnya, jangan khawatir. Dia terkekeh, kecantikannya memikat dan memikat, lalu berkata, tentu saja aku tidak terlalu memikirkannya, itu hanya candaan. Karena kamu bertanya, aku akan mengatakan apapun yang terlintas di pikiranku. Ya, bicaralah, peri. Aku duduk tegak. Gu Qinglian menatapku, matanya yang indah berbinar, lalu berkata lembut, para dewa di alam terapung memang disebut dewa langit. Alasan mereka disebut dewa langit adalah karena kekuatan spiritual mereka cukup kuat untuk menembus dan mengganggu beberapa aturan eksternal. Misalnya, kekuatan spiritualku sekarang bisa mengendalikan angin dan guntur, dan memanggil angin dan hujan pun tak masalah. Dengan proyeksi para dewa, aku bisa menciptakan awan dan hujan di puluhan negara bagian di bagian selatan alam atas. Karena proyeksi para dewa beberapa kali, banyak orang di selatan memujaku dan memanggilku dewa hujan. Namun, yang disebut dewa hanyalah mereka yang telah menguasai beberapa aturan alam. Mereka tidak sehebat itu. Bagaimana menurutmu? Saya terdiam. Sebenarnya, itu masih sangat kuat, itu dapat memberi manfaat bagi semua makhluk hidup. Gu Qinglian tak kuasa menahan senyumnya, tapi sebagai calon penjaga pohon dunia, wewenang dan kekuatanmu akan jauh lebih besar, hingga ke tingkat yang tak terbayangkan. Saya masih belum tahu tentang identitas ini. Kau akan mengerti suatu hari nanti. Gu Qinglian menatap ke langit, tenggelam dalam pikirannya. Apa yang ada di langit, tanyaku. Gu Qinglian tersenyum lembut. Xiao Xuan, apakah kamu tahu tentang 3.000 dunia? Saya tahu, itu tersebar luas di daratan. 3.000 dunia terbagi menjadi 1.000 dunia 1.000 kecil, yang dikenal sebagai alam bawah, dan 1.000 dunia 1.000 tengah, yang saling terhubung dan dikenal sebagai alam atas. Adapun 1.000 dunia 1.000 besar, mereka terbakar menjadi pecahan-pecahan kuno selama perang para dewa, tandus dan hampir tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Adapun wilayah di luar 3.000 dunia, disebut langit luar. Dan selalu ada pepatah di 3.000 dunia. Apa maksudmu? Saya mulai tertarik. Gu Qinglian menatapku dalam-dalam dan berkata, pohon dewa melindungi semua makhluk hidup, dan alam abadi menjaga gerbang surga. Pohon dewa melindungi semua makhluk hidup, alam abadi menekan gerbang surgawi. Aku mengulanginya dalam hati, masih bingung. Gu Qinglian terkekeh dan berkata, bocah bodoh, apa kau tidak mengerti? Yang disebut alam abadi sebenarnya bukan di 3.000 dunia, melainkan di langit luar, di luar 3.000 dunia. Makanya ada pepatah yang mengatakan alam abadi menjaga gerbang surgawi. Sebenarnya, jika kau ingin menyerang 3.000 dunia, kau harus menaklukkan alam abadi terlebih dahulu. Pepatah yang mengatakan bahwa makhluk abadi menjaga 3 alam didasarkan pada hal ini. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, alam abadi telah hancur. Kalau tidak, 1.000 dunia agung tidak akan terbakar habis. Jadi, dunia itu adalah surga luar. Aku menggertakkan gigi, mengingat semua yang pernah kulihat di alam abadi. Ketika bayangan jubah terlarang berbentuk binatang raksasa yang terbang ke kedalaman alam semesta muncul, aku tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun, seolah-olah aku telah dimata-matai oleh sesuatu. Keringat dingin bercucuran, tekanan luar biasa yang kurasakan hampir membuat pikiranku runtuh, bahkan dengan tingkat kultivasiku saat ini. Wus, Gu Qinglian seolah merasakan sesuatu, meletakkan telapak tangannya di dadaku dan mengalirkan kekuatan ilahi yang hangat ke sana. Matanya yang indah menatap lurus ke arahku sambil bertanya, ada apa denganmu? Tanah terlarang. Aku mengerutkan kening, mengendalikan pikiranku, dan bertanya, setelah alam abadi hancur, siapa yang menaklukkan tanah terlarang? Tanah terlarang tidak dihancurkan. Gu Qinglian mundur selangkah, lalu duduk kembali, dan berkata, meskipun aku hanya seorang pengamat, aku masih bisa melihat semua hal tentang perang para dewa. Tapi apakah kau benar-benar melihatnya? Apa sebenarnya? Dia tanyaku dengan suara berat. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya. Tabu sejati, mungkin, juga merupakan musuh tangguh yang harus kau hadapi di masa depan. Kehancuran alam abadi dan kekacauan di antara para dewa semuanya disebabkan olehnya. Siapa dia? Ketiadaan. Gu Qinglian berkata dengan lembut. Jantungku berdebar kencang, dan aku menyadari apa yang sedang terjadi. Aku berkata, Void, apakah itu Void yang menduduki peringkat pertama dalam daftar suci? Dia bukan manusia. Tepat. Tatapan Gu Qingmei dalam dan misterius saat ia berkata,
para dewa memanggilnya Void karena ia telah menguasai kekuatan sejati ketiadaan dan memahami jalan langit dan bumi. Kekuatannya cukup kuat untuk menekan seluruh alam dewa. Bahkan para dewa kuno pun akan gemetar ketika mendengar nama ini. Void hanya meninggalkan jejak di peringkat orang suci, yang telah membuat para orang suci menantangnya selama puluhan ribu tahun tanpa mampu melampauinya. Aku membuka telapak tanganku perlahan, dan citra Dharma Token Giok peringkat suci muncul. Atas kehendakku, 10 nama teratas dalam peringkat suci muncul satu persatu, membuat Gu Qinglian juga menatapnya dengan penuh kekaguman. Tempat pertama, Su, adalah Su yang sama yang disebutkan dalam rumor, tabu misterius yang hampir menghancurkan tanah terlarang dan alam abadi. Tempat kedua jatuh kepada naga suci yang tak tertandingi, yang, sesuai namanya, seharusnya menjadi penguasa alam liar kuno. Peringkat ketiga diraih Yin Huang, yang juga merupakan penguasa alam liar kuno. Peringkat keempat diraih Ling Qiufeng, yang, tak mengherankan, adalah penguasa tanah terlarang dan pewaris klan abadi. Ling Xingyu dan Ling Yueqi seharusnya memiliki hubungan darah dengannya, jika tidak, status mereka di tanah terlarang tidak akan setinggi itu. Tempat kelima dan keenam adalah King Luan dan Tetua Anggur Ungu. Dilihat dari nama mereka, yang satu adalah makhluk liar purba, dan yang lainnya adalah seorang penguasa penyendiri di antara umat manusia. Tempat ketujuh adalah seorang kenalan, yang mulia Konfusianisme, penguasa tanah pengasingan. Orang kedelapan disebut prajurit kematian, tetapi identitasnya tidak diketahui. Peringkat ke-9, Ling Xingyu, dari Nushan. Saya tidak menyangka dia akan mendapat peringkat setinggi ini. Tempat ke-10 jatuh kepada penguasa istana surgawi Asura, yang merupakan Asura yang tak tertandingi. Untuk masa depan, Paman Master Sangguan Nanfeng berada di peringkat ke-12 dalam peringkat Sein, Master Sangguan Zi di peringkat ke-14, dan Martial Sein Yuetian di peringkat ke-20. Meskipun jumlah ras manusia dalam peringkat Sein tidak sedikit, kebanyakan dari mereka berada di peringkat terbawah. Sebagian besar dari 1000 kultivator manusia teratas dalam peringkat Sein adalah para patriark dari berbagai sekte, Del. Ling Yueqi mampu masuk ke dalam 100 besar, sungguh luar biasa. Namun, setelah mengalami kultivasi di alam kenaikan dan gua bintang, ketika aku meninggalkan dunia ini, aku mungkin bisa dengan mudah masuk 100 besar peringkat orang suci. Namun, jika aku benar-benar pergi, aku mungkin tidak ingin lagi bersaing memperebutkan gelar-gelar kosong ini. Lagi pula, jika aku mendapatkan warisan pohon dunia, aku tidak perlu lagi bersaing untuk hal-hal ini. Melihat cahaya cemerlang dari daftar suci, Gu Qinglian menggigit bibir merahnya dan berkata, bertahun-tahun telah berlalu, namun 3000 dunia masih dipenuhi dengan bakat-bakat luar biasa. Aku menatapnya dan berkata, Peri, kau adalah salah satu pendiri Gunung Changming. Meskipun kau sekarang adalah dewa di alam teragung, pernahkah kau berpikir untuk kembali ke dunia fana untuk perjalanan selanjutnya? Gu Qinglian terdiam, matanya yang indah menatapku tajam, lalu berkata, setelah melihat semuanya, tak perlu lagi mengalaminya. Tapi jika kesempatan itu benar-benar datang, aku tak keberatan merasakan kembali rasanya menjadi manusia. Aku hanyalah manusia biasa, tetapi jika aku bisa masuk, kau pasti juga bisa keluar. Meskipun aku roh, aku tahu Suster Nusan bisa memiliki artefak magis. Kau sama saja, dan kau adalah dewa. Mungkin kau bisa membentuk kembali tubuh fisikmu di dunia fana tanpa artefak magis. Tidak, itu tidak diizinkan. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Xuan, kau bisa memasuki alam kenaikan karena dewa dunia menggunakan kekuatan suci untuk mengirimmu masuk. Para dewa alam kenaikan tidak bisa pergi. Lagi pula, ini hanyalah dunia spiritual dan tidak ada di dunia material. Para dewa alam kenaikan dapat mengendalikan angin dan hujan, tetapi begitu mereka pergi, mereka pasti akan berubah menjadi setitik hantu. Selalu ada jalan. Aku tertawa dan berkata, ketika aku benar-benar menjadi penjaga pohon dunia, aku akan menemukan cara untuk memenuhi keinginanmu, oke. Dia tersenyum, senyum yang sangat manis. Baiklah, kalau begitu itu janji. Dalam benaknya, aturan-aturan ilmu pedang perlahan-lahan mereda, berputar-putar di sekitar jantung pedang segala hal, membentuk bekas-bekas pedang yang tercetak di dalamnya. Seketika, hatinya dipenuhi rasa puas, sehingga ia tiba-tiba berdiri, memegang pedang tulang abadi, dan berkata, Peri, aku akan menantang Santo Pedang Awan Petir Hanshan Ye. Maukah kau ikut denganku? Di alam kenaikan, di alun-alun pegunungan, ribuan dewa langit berdiri menjulang tinggi bak gunung, tatapan tajam mereka tertuju padaku. Banyak dari mereka tertawa dan berbincang, bertanya-tanya siapa yang akan kutantang kali ini. Si kecil ini menghabiskan setahun penuh untuk akhirnya mengalahkan Li Fenghuo. Aku penasaran siapa yang akan ditantangnya kali ini. Aku bertaruh 10 giok dewa bahwa dia akan menantang dewa lain di tahap awal alam terlarang. Belum tentu. Peri Qinglian tampaknya sangat memperhatikan makhluk kecil ini. Akhir-akhir ini dia tinggal di guanya hampir setiap hari, dan pasti telah mengajarinya banyak keterampilan dan wawasan unik.
Peri King Lian adalah dewi nomor satu di alam tertinggi kita, bagaimana mungkin dia bisa hidup dengan bocah kecil ini? Ini keterlaluan. Kami, para dewa alam terangkat, sungguh tak bisa membiarkan bocah semuda itu meremehkan kami. Ayo, datang dan hajar dia. Berdiri di tengah kerumunan, aku merasakan tekanan yang luar biasa. Aura menindas yang terpancar dari para dewa terasa seperti lapisan-lapisan gunung yang menekan pundakku. Namun, sebagai keturunan pohon dunia, aku diam-diam menyalurkan kekuatan suciku untuk melawan, dan berhasil menahannya. Pada saat yang sama, aku menatap para dewa dan bertanya, bolehkah aku bertanya, siapakah Santo Pedang Awan Petir Hanshan Ye? Aku ingin menantang kalian. Seketika, desahan kolektif terdengar di antara kerumunan. Si kecil ini benar-benar gila. Dia jelas-jelas sudah terlalu besar untuk celananya sejak tinggal bersama Peri King Lian. Berani-beraninya dia menantang Santo Pedang Awan Petir secara langsung. Ini keterlaluan. Apa dia hanya merasa nyaman kalau dipukuli? Kasihan sekali Peri King Lian batuk-batuk. Kata-kata ini membuat mata indah Gu King Lian melebar, dan wajahnya yang bak peri tertutup lapisan es. Ia segera mengayunkan pedang panjangnya, mengubah langit ratusan kaki menjadi wilayah es, dan berkata, jangan bicara omong kosong. Meskipun kita tinggal bersama, tidak ada yang terjadi. Kita hanya bertukar ilmu pedang. Kalau kau terus bicara omong kosong, aku tidak akan sopan. Peri King Lian marah, yang berarti aku benar. Sayangnya, di alam kenaikan, satu pikiran bisa bertahan 1000 tahun. Peri King Lian tidak pernah menyukai dewa manapun, namun pada akhirnya, ia direnggut oleh makhluk kecil ini sayang sekali. Bahkan sekarang, beberapa dewa masih menggoda Gu King Lian, membuatnya begitu marah hingga menghentakkan kakinya di udara. Namun, ia terlalu malu untuk bertindak. Lagi pula, mereka semua adalah dewa dari surga, dan mereka pasti akan bertemu satu sama lain. Terlebih lagi, dengan adanya aturan dunia alam kenaikan, tampaknya para dewa telah lama memiliki aturan untuk tidak saling menyerang atau bertarung. Jika tidak, bukankah akan seperti dunia fana, di mana yang kuat memangsa yang lemah dan hukum rimba berlaku? Tepat pada saat itu, seorang pemuda keluar dari kerumunan. Ia berpakaian hitam, membawa pedang biru ramping. Seluruh sikapnya sangat dingin, dan ia diselimuti aura pedang yang tak terpahami. Ia tersenyum tipis dan berkata, Bu Yixuan, kau serius ingin menantangku? Ya, aku menghunus pedang panjangku, dan pedang tulang abadi berdenting. Untaian aturan esensi dao pedang yang baru kupahami terus mengalir deras. Aku bukan lagi orang yang sama seperti setahun yang lalu. Setidaknya, aku memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang aturan alam kenaikan dan aturan dao pedang para dewa. Lagi pula, Gu King Lian lah yang mengajariku secara pribadi. Kalau begitu aku akan menghajarmu saja. Hansanya tersenyum tipis, lalu turun dari langit. Pedang panjangnya melayang di udara, melepaskan aliran energi surgawi. Aura dingin melonjak, dengan embun beku yang terus turun dan kilat ungu berputar di sekitarnya. Sesuai namanya, gelar Santo Pedang Awan Petir memang pantas. Ia memiliki penguasaan mendalam atas hukum petir dan embun beku. Dengan satu gerakan, ia seolah melepaskan kekuatan kesengsaraan surgawi, menghancurkan dengan kekuatan Gunung Tai. 3 aliran ilmu pedang berputar di sekitar bilah pedang. Aku menarik napas dalam-dalam, seluruh tubuhku diselimuti niat pedang yang dahsyat, dan melayang ke udara untuk melawan Hansanya. Kali ini, aku tidak langsung terjengkang begitu kami bertukar serangan. Hansanya jelas bukan tipe orang yang sama dengan Li Fenghuo. Ilmu pedangnya panjang dan dalam, dengan niat menghabisi yang mengerikan. Ia memulai dengan lambat, sementara Li Fenghuo mengerahkan seluruh tenaganya sejak awal. Secara komparatif, berlatih tanding dengan lawan seperti Hansanya merupakan cara terbaik untuk mengasah kemampuan berpedang seseorang, karena aturan dan kekuatan berpedangnya terungkap secara perlahan, seperti mengupas lapisan bawang, memberikan seseorang cukup waktu untuk melihat dengan jelas dan memahami secara menyeluruh. Setelah puluhan jurus, teknik pedang Hansanya mulai meletus, berubah dari angin sepoi-sepoi dan gerimis menjadi kekuatan yang menggelegar. Setiap kali Hansanya menusukkan pedangnya, tak hanya puluhan sambaran petir yang dahsyat, tetapi juga badai dingin yang berputar tanpa henti, mengubah seluruh alun-alun menjadi wilayah awan petir. Santo Pedang Awan Petir ini memang bukan sekadar nama tanpa makna. Ledakan. Aku langsung membuka alam pedang bulu sejati, menggenggam pedang tulang abadi erat-erat, dan menghadapi Hansanya dengan kuda-kuda yang semakin kuat. Setelah lebih dari setahun penyempurnaan, teknik pedang rusa putih mengalami transformasi total, kekuatannya meningkat setidaknya 3 kali lipat. Bahkan mampu melawan Hansanya di puncaknya selama lebih dari 100 ronde. Namun, pada akhirnya, aku masih terkekang oleh aturan. Awan petir yang bergulung-gulung mengandung kekuatan surgawi yang tak tertandingi, memampatkan alam pedang bulu sejati hingga hanya seukuran satu sang. Dengan suara nyaring, alam pedang bulu sejati hancur berkeping-keping, dan aku memuntahkan seteguk darah, mundur dengan pedangku, tampak sangat berantakan. Baiklah,
Apakah kau sudah mengaku kalah? Tanya Han Sanye dari udara. Aku mengangguk ya, aku malu mengakui rasa rendah diriku. Bagaimana kalau kita selesaikan ini dengan pertandingan lagi sebulan lagi? Han Sanye tersenyum tipis. Kemampuanmu meningkat pesat. Kau memang pantas menjadi orang pilihan Dewa Dunia. Namun, mengalahkanku tidak akan semudah itu. Kau harus belajar lebih banyak ilmu pedang dari peri King Lian. Ya, aku terbang kembali ke sisi King Lian dan berkata, peri, ayo kembali. Aku kalah lagi. Gu Qinglian tersenyum dan berkata, sudah kuduga. Sungguh ajaib kau bisa bertahan lebih dari 100 jurus. Pemahaman Sein Pedang Lei Yun tentang ilmu pedang sangat mendalam. Jika Li Fenghuo berhadapan dengannya, mungkin ia tak akan bertahan 50 jurus pun sebelum dikalahkan. Ini membuktikan bahwa kultivasimu telah melampaui Li Fenghuo. Aku menyeringai jika aku berkultivasi bersama peri dan tetap tidak bisa melampaui Li Fenghuo, bukankah aku akan mempermalukan peri? Gu Qinglian tersenyum dan berkata, ayo kembali ke gua kita dan melanjutkan kultivasi kita. Kembali ke gua dan duduk di atas lempengan batu yang dingin, tiba-tiba rasa rindu menyergapku. Aku sangat merindukan hari-hari yang kuhabiskan bersama Xiao Yan dan kakak senior Mu Zhao. Aku telah meninggalkan alam atas setidaknya selama 4 tahun, yang berarti 5 bulan bahkan dengan kurva waktu 10 kali lipat. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang, tetapi aku harus menahan kerinduan ini. Lagi pula, hanya di alam kenaikan aku dapat memperoleh kekuatan untuk benar-benar melindungi mereka. Jika apa yang dikatakan Gu Qinglian benar, dan ketiadaan adalah kekuatan sesungguhnya di balik layar, maka suatu hari nanti aku harus menghadapi lawan yang kuat ini. Bahkan para dewa dari alam surgawi dan pohon dunia pun dikalahkan saat itu, jadi bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan ketiadaan hanya dengan terus berjuang maju? Aku mungkin bisa mencapai level itu, alih-alih terjerumus dalam keterikatan romantis. Setelah memahami semua ini, saya langsung mulai memahami hukum ilmu pedang. Gu Qinglian duduk di hadapan saya, matanya terpejam. Penampilannya yang cantik memang memikat, bagaikan peri yang tak tergoyahkan, membuat orang ingin melindunginya. Namun, saat ini, peri ini terlalu kuat dan tak membutuhkan perlindungan siapapun. Bahkan di alam kenaikan, tak seorang pun berani menyentuhnya. Kalau tidak, dengan kecantikan Gu Qinglian yang tak tertandingi, ia mungkin sudah menjadi rekan Taois. Prinsip dunia ini sederhana, jika kau tidak ingin melakukan sesuatu yang tak kau sukai, kau harus cukup kuat. Begitu aku duduk di sana, aku tak menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Ketika aku terbangun, reruntuhan suci segala hal di dalam tubuhku telah berubah. Reruntuhan itu telah bertransformasi dari rawa keemasan yang berkilauan menjadi hamparan awan keemasan yang luas, tampak luar biasa dalam dan tak terduga. Aturan-aturan yang terkandung di dalamnya menjadi semakin tak terbatas dan tak tertandingi. Dengan sebuah pikiran, sebuah pita yang terbentuk dari semburan energi pedang meledak dari lautan awan, menggantung di udara bagai pita ilahi, bergelora dengan kekuatan ilahi. Perasaan gelisah muncul dalam pedang, segala sesuatu kekuatannya melonjak dan meledak keluar, mencapai titik stagnasi. Ledakan. Dengan ledakan keras dari dunia batin, reruntuhan suci segala hal mengembang setidaknya 5 kali lipat ukuran aslinya di bawah pengaruh aturan yang melimpah. Jantung pedang segala hal juga membubung tinggi ke angkasa, berdiri di atas reruntuhan suci, dengan panik menyerap kekuatan aturan yang ditarik dari dunia luar di dalam reruntuhan suci, menjadi semakin penuh dan berlimpah. Dalam sekejap mata, kekuatan jantung pedang meningkat setidaknya 2 kali lipat. Segera setelah itu, semburan energi pedang kedua dan ketiga meledak dari lautan awan, tumbuh liar. Pada saat itu, lapisan luar jiwa primordialku mulai retak seperti vas. Dengan bang yang keras, aku berhasil menerobos dan memasuki alam bergelar. Aku tak berkata apa-apa. Aturan dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhku, dan aku mulai menyempurnakannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sangat penting untuk memperkuat fondasi Santo Pedang Bergelar. Gu Qinglian menyipitkan mata indahnya dan hanya menonton dengan tenang. Setelah sekian lama, aturan di dalam tubuhnya menjadi tenang, dan seluruh sikapnya menjadi lebih mendalam, memancarkan aura yang bermartabat. Ia menatap Gu Qinglian dan tersenyum tipis. Peri, berapa lama waktu yang kubutuhkan? Tepat 1 bulan. Gu Qinglian tersenyum dan berkata, mengingat pengalamanmu sebelumnya, menembus level pedang suci tingkat menengah menjadi pedang suci bergelar dalam 6 tahun sudah merupakan keajaiban. Oh, sudah selama itu. Aku merenung sejenak, waktunya telah tiba, aku harus pergi dan melawan Thundercloud Sword Sein lagi. Apakah kamu percaya diri sekarang? Memiliki. Aku bertaruh 100 giok dewa bahwa kau tetap akan kalah. Kenapa? Tanyaku heran. Karena kau baru saja dipromosikan menjadi Santo Pedang, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan gelar itu. Namun, bertarung secara menyeluruh saat ini memang akan sangat bermanfaat bagimu. Ayo, aku akan pergi bersamamu. Bagus. Di alun-alun gunung, aku menantang Santo Pedang Awan Petir sekali lagi. Semua dewa pengganggu dari alam Ascendet datang,
memenuhi langit dan membentuk penghalang di sekeliling alun-alun. Tepat saat aku berjalan keluar, malam gunung dingin juga muncul. Seperti yang dikatakan Gu Qinglian, meskipun kali ini aku bertahan lebih lama, hampir 700 jurus sebelum akhirnya dikalahkan, aku akhirnya dikalahkan oleh Sein Pedang Awan Petir. Namun, aku mendapatkan banyak manfaat dari pertempuran itu. Melalui pengalaman bertarung, aku mulai memahami kata-kata Gu Qinglian. Pemahamanku tentang kekuatan gelar itu memang masih dangkal, dan aku masih membutuhkan banyak penyempurnaan untuk benar-benar menguasainya. Mereka kembali ke gua. Tatapan mata Gu Qinglian begitu dalam dan tak terpahami. Jadi, sekarang setelah kau menjadi seorang pedang suci bergelar, menurut Dewa Dunia, kau kini dapat menerobos ke alam kenaikan, kembali ke alam atas, dan bertemu dengan wanita tercintamu, keluargamu, dan gurumu. Apa rencanamu? Tanpa ragu, aku berkata, aku ingin tinggal dan melanjutkan latihanku, untuk mencapai ambang menjadi Santo Pedang Terlarang. Bagus. Matanya yang indah langsung berbinar. Kekuatan pemblokiran akun. Untuk memahami arah ini, saya sekali lagi membenamkan diri dalam pencerahan, yang berlangsung selama lebih dari setahun. Ketika saya membuka mata, Gu Qinglian sedang menatap saya dengan mata jernih, duduk dan membahas Dao, sambil berkata, saya bisa merasakan kekuatanmu sedang menerobos. Jadi, seberapa jauh lagi pemahamanmu tentang kekuatan gelar ini? Aku memejamkan mata lagi, merasakan kekuatan jalan suci yang dahsyat dan menggelora di dalam diriku, lalu berkata obsesi, jalan raja, kerendahan hati, dan segala daya upaya, keengganan, dan harapan dalam aliran abadi jalan pedang. Benar, ia mengangguk setuju dan berkata, gelar adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Setiap orang yang bisa menjadi pemegang gelar di dunia ini memikul tanggung jawab berat dunia, jalan lurus, atau klan mereka. Banyak kultivator telah menghabiskan bertahun-tahun mengasah keterampilan mereka sebelum akhirnya memahami kekuatan sejati sebuah gelar. Xiao Xuan, pemahamanmu sungguh mengejutkanku. Aku mendesak aku sudah memahami sebagian kekuatan gelar itu, tapi masih jauh untuk mencapai level kekuatan terlarang. Aku bahkan belum memahami dasar-dasarnya. Tidak perlu terburu-buru. Di alam kenaikan, kau akan bertarung melawan dewa-dewa terlarang, dan kekuatan hal-hal terlarang akan selalu menyertaimu. Kau akan punya banyak kesempatan untuk bersentuhan dan memahaminya. Aku berdiri dan berkata, Peri, kurasa aku bisa mengalahkan Santo Pedang Awan Petir sekarang. Mau ikut denganku? Ayo pergi. Lebih dari setahun kemudian, ketika aku muncul kembali di alun-alun gunung, hal itu menimbulkan kegemparan di alam kenaikan. Tak terhitung dewa yang berdatangan, termasuk beberapa yang sedang menyelidiki perubahan aturan dunia fana. Beberapa datang untuk menyemangati Hanshanye, Santo Pedang Awan Petir, sementara yang lain datang untuk melihat apakah aku telah membuat terobosan baru. Lagi pula, setahun telah berlalu, yang sudah cukup lama. Di tengah kerumunan, Hanshanye masih mengenakan jubah hitam, melangkah di udara dengan pedang panjangnya dan tertawa. Hanya dalam 1 tahun, Bu Yixuan, auramu benar-benar meningkat setidaknya 30%, luar biasa. Aku menatapnya dan berkata, senior, auramu hampir tidak meningkat. Setelah mencapai titik ini, sulit untuk meningkatkan diri sedikit pun. Lagi pula, tidak semua orang memiliki pemahamanmu yang tak tertandingi. Jika bukan karena ini, Dewa Dunia tidak akan memilihmu. Ayo, penerus, aku punya firasat bahwa aku mungkin akan kalah dalam pertempuran ini, tetapi aku tidak akan pernah mengakui kekalahan dengan mudah. Mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Gelombang energi melonjak dari atas kepala Hanshanye, dan semangat juang Sein Pedang Awan Petir pun membumbung tinggi. Meskipun auranya belum membaik selama setahun terakhir, aturan Dao Pedangnya justru telah berkembang pesat. Begitu ia memasuki mode bertarung, tekanan Dao Pedang yang dilepaskannya sangat dahsyat, membuat sebagian besar dewa terlarang tahap awal merasa agak tidak nyaman. Dengan ayunan pedang tulang abadi yang lembut, aku mengarahkannya langsung ke Hanshanye. Napasku menjadi lebih panjang dan lebih teratur, dan auraku menjadi lebih bermartabat dan tenang, jauh berbeda dari diriku setahun yang lalu. Inilah kekuatan sebuah gelar. Bahkan ketika menghadapi seseorang dengan alam yang lebih kuat, aku tetap percaya diri dan penuh antisipasi terhadap aturan dan kekuatan yang tak kukenal. Detik berikutnya, niat pedang itu melonjak, melepaskan kekuatan dahsyat yang berubah menjadi arus deras yang menghancurkan Hanshanye. Anak baik, Hanshanye mungkin tidak menyangka aku akan menantangnya soal aturan. Ia langsung mengacungkan pedang panjangnya, dan kilat yang membawa awan menyambar, menghantam niat pedang yang telah kulepaskan. Guntur bergemuruh tanpa henti di udara saat dua kekuatan pedang yang sangat kuat itu berbenturan dan saling serang. Terlebih lagi, kekuatan aturan pedang terus berlanjut tanpa henti, membentuk bentrokan, seolah-olah mereka bertekad untuk bertarung sampai mati berdasarkan aturan. Inilah yang kuinginkan, benturan dan tabrakan aturan akan membuatku bisa melihat kedalaman sesungguhnya dari keterampilan Sein Pedang Awan Petir ini. Benar saja, setelah beberapa lusin tarikan napas,
meskipun Han Sanye masih berdiri di tempat yang sama, sesosok melompat keluar dari atas kepalanya dan berubah menjadi sosok Dharma. Pedang panjangnya melesat ke udara, melepaskan tebasan pedang penuh daya penghancur. Aku pun mengikutinya, dan sosok Dharma yang persis seperti diriku melesat keluar dari atas kepalaku, menghunus pedang panjang dan teknik pedang rusa putih, dan terlibat dalam pertempuran dahsyat melawan sosok Dharma Han Sanye. Di udara, cahaya api dan es berkilauan berpadu, api dunia mengalir, menekan kekuatan Han Sanye satu persatu. Dalam pertarungan aturan, keduanya berimbang. Ketika pertempuran mencapai klimaksnya, teknik pedang rusa putih bukan lagi jurus sederhana, melainkan evolusi aturan pedang. Setiap jurus memiliki lusinan variasi, dan satu set teknik pedang dapat dipecah menjadi ratusan atau bahkan ribuan variasi. Begitu tak terduga sehingga bahkan seorang santo pedang terlarang seperti Han Sanye pun sangat berhati-hati dalam menggunakannya, wajahnya yang tampan dipenuhi kesungguhan. Setelah ribuan serangan, Han Sanye, yang tak mampu mengendalikan situasi, perlahan kehilangan kesabaran dan melancarkan rentetan serangan dahsyat. Tepat saat ia membelah kehampaan dengan pedangnya, melepaskan badai dimensi hitam, aku pun mengangkat tanganku dan melancarkan serangan. Aturan pedang waktu Dao bergejolak, memisahkan ruang dan waktu, dan puluhan aturan naga sejati meletus, langsung menghancurkan kartu truf Han Sanye dengan satu serangan Dao naga sejati waktu. Lebih jauh lagi, aturan naga sejati waktu terus mengamuk dan menyerang Han Sanye tanpa henti, menembus aura pedang pelindungnya, dan ia pun mundur dengan agak berantakan. Saya kalah. Dia tersenyum pahit, dan semangat juangnya berangsur-angsur memudar. Aku menyarungkan pedang tulang abadiku dan berkata, "Senior, kau sebenarnya belum dikalahkan. Tidak bisa menang berarti kalah." Han Sanye agak sedih dan berkata, "Anak kecil, akhirnya aku mengerti mengapa Dewa Dunia memilihmu sebagai penerusnya untuk membantu menjaga pohon dunia. Bakat dan pemahamanmu memang langka di zaman kuno. Bahkan di antara para pahlawan era kuno abadi, aku khawatir tak satu pun dari mereka yang seberuntung itu. Dengan kemajuan seperti ini, 10 tahun lagi, kau akan tak terkalahkan di surga dan bumi. Kau menyanjungku, senior." Han Sanye tersenyum tipis, berbalik dan menghilang ke dalam awan, mungkin untuk mengasingkan diri. Gu Qinglian mendarat dengan anggun di hadapanku, bibirnya melengkung membentuk senyum yang memukau. "Sekarang, apa ide lainnya yang kamu punya?" Lanjutkan dalam pengasingan. Aku tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan itu, sebaliknya, hatiku terasa berat. Aku berkata, dunia luar sudah terlalu lama hilang. Aku tidak punya banyak waktu tersisa di sini. Aku ingin memanfaatkan waktuku yang tersisa sebaik-baiknya untuk mencari terobosan lain. Peri, kau mungkin sudah tahu siapa lawanku selanjutnya, kan? Gu Qinglian tersenyum, mata indahnya berbinar. "Aku tahu, ini aku." Apakah kamu bersedia terus mengajariku?" "Ya, ayo pergi." "Terima kasih." Para dewa tercengang melihat Gu Qinglian dan aku terbang berdampingan, meninggalkan sepenggal suara penyesalan mendalam, dan iri hati. Tak terhitung dewa yang berfantasi tentang Gu Qinglian, namun ia berjalan begitu dekat denganku. Fakta bahwa para dewa tidak langsung menyerangku sudah merupakan tanda penghormatan bagi pohon anggur ilahi. Lagi pula, di mata mereka, pohon anggur ilahi adalah dewa dunia, dewa dari para dewa, makhluk tertinggi. Tampaknya bahkan di alam abadi, pohon anggur ilahi memiliki status yang sangat tinggi. Ditemani Gu Qinglian, saya memasuki periode pencerahan lainnya, berjuang untuk memahami sepenuhnya aturan-aturan kitab mortal, teknik pedang rusa putih, dan api dunia. Khususnya, api dunia, api suci yang mengandung aturan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan pemurnian kulit pohon dewa, memungkinkan saya untuk saling memverifikasi keduanya, yang membawa saya pada terobosan lain dalam pemahaman saya tentang aturan-aturan dunia, memasuki ranah yang sama sekali baru. Di dunia batinku, awan dan kabut mengalir, bak negeri dongeng. Aku tenggelam dalam keadaan ini, membiarkan semua hukum memelihara jiwa primordialku, seolah-olah aku mengembara dalam aturan dunia. Tanpa sengaja mencari pencerahan, aku merasakan sensasi mengalir mengikuti arus. Keadaan ini sungguh indah dan memabukkan. Sebelum aku menyadarinya, aku telah tertidur. Dalam mimpiku, aku melihat sosok-sosok orang suci kuno dan jejak-jejak keabadian serta dewa-dewa dari zaman kuno. Beberapa orang menyapu langit dengan pedang dan menghancurkan roh-roh jahat beserta istana Ibel. Yang lain menunggangi pedang dan menembus lautan dengan kekuatan jari, menekan monster laut yang ganas. Yang lain lagi membubung tinggi ke langit dan naik ke surga, musik abadi mereka yang halus membuat orang-orang iri. Pelangi cahaya muncul, dan ribuan dunia kembali kacau, dan seluruh dunia mulai terdiam. Mimpi ini seakan memutarbalikkan waktu, mengembalikan seluruh dunia ke keadaan kacau, sebelum terciptanya langit dan bumi, ketika segalanya hampa. Dan dalam kehampaan itu, aku melihat awan kabut, yang terus membesar dan meluas, hingga akhirnya menampakkan jejak aura jahat. Sesosok misterius keluar dari kabut. Itu dia, Su yang legendaris.
Aku hampir mati lemas, dan dia sepertinya melihatku juga. Dia tertawa dalam kehampaan yang gelap dan berkata, makhluk kecil, beranikah kau menjadi musuhku? Aku terdiam, hatiku diliputi ketakutan yang luar biasa. Aku merasa benar-benar tak berdaya, ia bisa meremukkanku hanya dengan satu jari, dan aku tak berdaya melakukan apapun selain menunggu kematian. Tepat ketika ketakutan mencapai puncaknya, sebuah kekuatan keteraturan melonjak dari kekacauan primordial sebelum penciptaan langit dan bumi. Kekuatan itu memisahkan semua kekacauan, dan seluruh dunia seakan direntangkan oleh dewa raksasa. Di kejauhan, seberkas cahaya fajar muncul, dipenuhi kekuatan ilahi. Di bawah cahayanya, Su mundur tanpa sepatah kata pun dan menghilang ke dalam awan yang kacau. Itulah kekuatannya. Layaknya seekor binatang kecil yang merindukan musim hujan, aku dengan panik berusaha meraih sinar cahaya ini. Sinar itu memiliki kekuatan suci untuk menghancurkan segala kejahatan dan tampaknya berasal dari sumber yang sama dengan api dunia. Jika aku mendapatkan kekuatan ini, mungkin saja aku bisa mengalahkan Void yang legendaris. Namun cahaya itu tak tergenggam. Begitu aku menggenggamnya, telapak tanganku langsung menjadi transparan, dan cahaya itu menembus, melesat ke dalam kegelapan tak berbatas, yang membuatku putus asa. Apa yang sedang terjadi? Keningku berkerut, rasa kecewa yang tak terlukiskan membuncah dalam diriku. Saat itu, aku tiba-tiba tersadar dari lamunanku, masih bergumam, apa yang terjadi, kenapa aku tak bisa memahaminya. Berdiri di hadapanku, Gu Qinglian menatapku dengan mata indahnya. Xiao Xuan, apa yang kau lihat? Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya merasa sedikit tersesat. Beri aku penjelasan singkat, apa itu, tanya Gu Qinglian. Secercah cahaya di tengah kekacauan, kataku. Anda. Gu Qinglian terdiam. Kamu sudah bisa melihat sinar cahaya itu. Cahaya apa sebenarnya itu, tanyaku cemas. Gu Qinglian merenung sejenak sebelum bibir merahnya sedikit terbuka dan berkata, cahaya itu sendiri tidak istimewa, tetapi jika kau melihat cahaya di dunia yang kacau ini, maka itu akan sangat berharga. Peri, aku tidak begitu mengerti apa maksudmu. Langit dan bumi pada awalnya adalah ketiadaan. Gu Qinglian menatapku dengan mata jernih dan tenang, lalu berkata, Xiao Xuan, jika kau melihat seberkas cahaya di kehampaan kekacauan, itu berarti kau telah melihat kekuatan aturan paling primordial di dunia ini, yang juga merupakan kekuatan aturan terkuat di dunia. Begitu kau bisa menyempurnakan dan memahaminya, itu akan bermanfaat seumur hidupmu, dan bahkan apa? Aturan awal ini mungkin akan membantumu melihat makna dunia yang sebenarnya. Saat itu, kau akan benar-benar menjadi satu-satunya orang seperti dirimu di dunia, dan kau akan menjadi penguasa dunia. Aku tak bisa menahan tawa, aku sama sekali tak memikirkan semua itu. Lagi pula, aku hanya melihat cahaya, tapi tak bisa memahaminya, dan aku bahkan tak punya waktu untuk mengamati dan memahaminya. Ini, Gu Qinglian berkata pelan, aku juga tidak terlalu yakin tentang itu. Lagi pula, aku hanyalah dewa dari era kuno abadi. Ketika cahaya itu muncul, dunia baru saja mulai terbuka, dan kekacauan pun sirna. Itu pasti terjadi setidaknya puluhan juta tahun yang lalu. Era itu disebut era prakuno. Belum lagi umat manusia, tidak ada peradaban di 3000 dunia. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Mungkin dewa dunia tahu. Kau bisa bertanya kepadanya. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita keluar dari sini. Aku menarik napas dalam-dalam dan merasakan fluktuasi kekuatan di dalam tubuhku. Aku merasa reruntuhan suci segala hal telah tumbuh setidaknya 2 kali lipat. Jantung pedang segala hal penuh dan kuat, ki suci di dunia batin melonjak, dan reruntuhan suci melonjak dengan api dunia yang dahsyat. Kekuatannya luar biasa. Kekuatanku saat ini setidaknya telah mencapai tahap pertengahan Sein pedang bergelar. Peri, sudah berapa lama aku berkultivasi? 3 tahun. Oh, kataku terkejut, termasuk tahun-tahun sebelumnya. Aku sudah meninggalkan alam atas selama lebih dari 10 tahun. Ada apa? Apa kamu kangen rumah, tanya Gu Qinglian sambil tersenyum. Bohong kalau aku bilang aku tidak merindukannya. Aku tersenyum canggung dan berkata, sudah 10 tahun. Aku merindukan kekasihku, aku merindukan ayahku, aku merindukan guruku dan akademi. Akarku ada di sana, bagaimana mungkin mereka terputus? Mata indah Gu Qinglian berbinar saat ia tersenyum dan berkata, jika kau kembali ke alam atas, apakah kau akan merindukanku lagi pula? Kita sudah menghabiskan hampir 10 tahun bersama, bukan? Matanya yang indah bersinar penuh harap dan cahaya jernih, ditambah dengan temperamennya yang anggun dan menawan, pesonanya sungguh luar biasa kuat. Aku tak kuasa menahan tawa dan berkata, tentu saja aku akan merindukanmu, Peri. Itu bagus. Mata Gu Qinglian berbinar saat dia berkata, aku senang kau tidak meremehkanku karena aku adalah ibel abadi yang berusia puluhan ribu tahun. Aku meliriknya dan berkata dengan tulus, kau dewi yang tak lekang oleh waktu, bukan ibel. Banyak orang mengagumimu, tapi tak bisa memilikimu. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri.
Tatapan Gu Qinglian begitu dalam dan tak terpahami bagiku, yang lain bagaikan awan yang berlalu, dan aku tak peduli dengan antusiasme mereka, betapapun kerasnya mereka berusaha memenangkan hatiku. Tapi kau berbeda, kaulah yang dipilih oleh Dewa Dunia. Sejujurnya, status dan kedudukanmu jauh melampauiku. Akulah satu-satunya yang mampu berdiri di alam kenaikan, tetapi aku gemetar ketakutan di hadapanmu, takut kau akan meremehkanku. Aku terdiam sesaat. Aku meremas tangannya yang lembut dan tak bertulang itu dan berkata, kau adalah guru sekaligus sahabatku, dan aku tak akan pernah melupakanmu. Mata indah Gu Qinglian berkaca-kaca, dan dia mengangguk pelan jika Qinglian punya tubuh fisik, dia pasti ingin sekali menikahimu. Saya tertawa terbahak-bahak. Gu Qinglian ikut tertawa. Ayo pergi. Kau sudah terlalu lama berada di alam kenaikan, itu tidak baik untuk tubuh fisikmu. Apa kau tidak ingin menantangku? Biarkan Qinglian bertarung denganmu sebagai hadiah perpisahan. Bagus. Di Mountain Plaza, pertarungan terakhirku di alam kenaikan adalah melawan Gu Qinglian, salah satu dewi teratas di alam kenaikan. Hampir tak seorang pun menduga bahwa aku akhirnya akan bertarung dengan Gu Qinglian. Kaisar Dewa Api dan yang lainnya bahkan lebih kecewa lagi, karena mereka menyadari telah kehilangan kesempatan untuk bertarung denganku. Ini adalah pertarungan terakhirku di alam kenaikan. Aku akan pergi setelah pertarungan. Tertiup angin, rok Gu Qinglian berkibar, sosoknya yang anggun bahkan memikat para dewa. Dewi yang kuat ini, seorang ahli alam terlarang tahap akhir, telah mencapai tingkat pemahaman yang luar biasa tentang aturan. Bahkan dengan sumber dayaku yang terbatas, aku tetap mendapatkan banyak manfaat dari percakapan kami. Jika kami bertarung, Gu Qinglian akan melepaskan kekuatan sejatinya dari aturan, dan aku mungkin akan belajar lebih banyak lagi darinya. Berdengung. Saat pedang ramping itu melesat di udara, Gu Qinglian menghunusnya, dan langit tampak pucat dibandingkan, seolah-olah semua cahaya telah berkumpul di ujung pedangnya. Seberkas cahaya putih menembus kegelapan, memancarkan ketajaman yang dahsyat. Aku tak punya pilihan selain mengerahkan segenap kekuatanku dan melangkah keluar dari alam pedang bulu sejati. Arus deras 3 jalur pedang bergejolak, dan aturan seputar pedang tulang abadi pun beragam. Dengan suara wus, aku menghunus pedang dengan ujung tajamnya. Seketika, disertai dentang, ujung kedua pedang itu bertabrakan dan menghasilkan guncangan hebat. Lapisan-lapisan aturan jalur pedang menyebar, terasa basah kuyup oleh hujan dan embun, tetapi juga penuh dengan niat menghabisi. Gu Qinglian dikenal sebagai Dewi Hujan di antara semua surga. Ia mampu memanggil awan dan hujan. Penguasaannya atas aturan air dan dingin serta aturan angin dan awan telah lama mencapai puncaknya. Serangan pedang yang terus-menerus ini sama merepotkannya seperti awan hujan. Akibatnya, aturan air dan dingin terus-menerus menyerang alam pedang bulu sejati, memaksaku untuk mengalihkan energiku untuk melawan dengan api reruntuhan suci. Dalam pertukaran puluhan serangan pedang mereka yang cepat, udara hampir dipenuhi dengan hasrat menghabisi yang mengalir melalui pedang mereka. Para dewa yang menyaksikan pertempuran itu tak kuasa menahan diri untuk mundur, takut terjebak dalam baku tembak pertempuran sengit ini. Anak itu, Bu Yixuan Li Fenghuo mengerutkan kening dan berkata, dia baru beberapa tahun berkultivasi di alam kenaikan, tapi dia sudah bisa bertarung setara dengan master seperti Peri Qinglian. Bakat mengerikan macam apa yang dia miliki sampai bisa mencapai kemajuan seperti itu. Ekspresi Hansanya juga serius. Jika Bu Yixuan melawanku lagi sekarang, aku khawatir aku tidak akan mampu bertahan lebih dari 100 gerakan. Kaisar Vulkan, tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mendominasi, menyipitkan mata bagaikan harimau dan berkata, Peri Qinglian dikenal sebagai yang maha tinggi di alam kenaikan. Hanya ada 10 orang yang memenuhi syarat untuk melawannya. Si kecil Bu Yixuan ini sungguh luar biasa. Gadis suci Yao Qi, mengenakan gaun panjang yang berkibar, memancarkan keanggunan. Matanya yang indah menatap tajam aturan yang terus berkembang di medan perang saat ia berkata, Bu Yixuan telah berkultivasi bersama Peri Qinglian, namun ia tampaknya siap untuk melampauinya. Dalam hal penguasaan aturan, Peri Qinglian mungkin tidak jauh lebih baik darinya. Namun, Bu Yixuan memiliki pedang hati segala hal dan api dunia. Hanya dengan 2 keunggulan ini, Peri Qinglian telah kalah setengah pertempuran. Beberapa orang tidak setuju, tetapi mereka semua tetap diam. Di udara, sosok anggun Gu Qinglian terus berubah, memancarkan aura pedang yang mendalam, seolah siap menyerangku. Seperti yang dikatakan gadis suci Yao Qi, aku kalah dari Gu Qinglian dalam hal aturan, tetapi keunggulan terbesarku adalah jantung pedang segala benda dan api dunia. Aku hanya bisa dengan panik mendesak api reruntuhan suci di dalam tubuhku, mengendalikan aura pedang untuk bertabrakan dengan Gu Qinglian, mempertahankan status tak terkalahkanku meskipun sedikit lebih rendah dalam ilmu pedang. Pertarungan ini penuh bahaya. Beberapa kali aku hampir terjerumus ke dalam aturan pedang Gu Qinglian yang luar biasa, tetapi setiap kali aku berhasil membalikkan keadaan dan tetap tak terkalahkan berkat pengalaman berpedangku yang kaya. Gu Qinglian jelas tidak terburu-buru untuk mengalahkanku, melainkan berusaha sekuat tenaga mengembangkan niat berpedangnya yang berlapis-lapis, seolah-olah ia hanya menungguku dikalahkan. Maka,
Langit pun dipenuhi dengan gelombang dahsyat ilmu pedang yang diaduk-aduk oleh Gu Qinglian. Aku bagaikan sebuah perahu kecil di tengah laut, naik dan turun. Namun, dengan mengandalkan aturan dan tekadku sendiri, aku berhasil selamat dari bahaya berkali-kali, menggunakan wawasan dari jantung pedang segala sesuatu dan kedalaman api dunia untuk menangkis gerakan mematikan Gu Qinglian berkali-kali. Maka mereka pun bertarung sampai titik darah penghabisan. Pertarungan terus berlanjut tanpa henti hingga setengah hari berlalu. Gu Qinglian pun basah kuyup dengan keringat, wajah cantiknya pun berkilauan dengan butiran keringat. Mendesis. Pedang tulang abadi tiba-tiba ditarik kembali, permukaannya dipenuhi aura dingin Gu Qinglian. Aku berkata dengan suara berat, "Peri, kita impas, ya." Gu Qinglian tersenyum gembira ya, baiklah. 10 tahun. Aku menatap kubah alam kenaikan dan berkata, aku harus pergi. Ekspresi Kaisar Vulkan serius Bu Yixuan, maukah kau kembali lagi masih banyak dewa di sini yang belum melawanmu? Ya, itu akan terjadi. Aku tersenyum pada para dewa di kejauhan dan berkata, para senior yang terhormat, saya permisi dulu. Selamat tinggal, jawab para dewa serempak. Tepat saat itu, Gu Qinglian muncul dengan anggun di hadapanku dan berkata, kau pergi begitu saja terburu-buru sekali. Aku tersenyum kecil ya, agak terburu-buru, tapi cepat atau lambat pasti akan terjadi. Sebelum aku pergi, mau peluk. Aku melangkah maju dan memeluk bahunya yang harum. Teman ini, yang merupakan guru sekaligus sahabatku, adalah satu-satunya yang melindungiku di alam kenaikan. Berkat dialah aku tidak diganggu oleh para dewa. Aku memang agak enggan berpisah dengannya. Kami berpelukan beberapa detik, lalu berpisah. Gu Qinglian berkata, ku dengar kau punya teman perempuan dari Gunung Changming, kan? Ya, apa perintahmu, Peri? Bawakan sesuatu untuknya. Sambil berbicara, Gu Qinglian mengeluarkan sebuah gulungan kuno dan berkata, ini adalah teknik pedang Changming, sebuah gaya pedang yang kuciptakan di era kuno abadi. Awalnya teknik ini diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, tetapi selama perang besar di era primordial, para murid Gunung Changming kehilangan gulungan kuno ini. Jadi, tolong bawakan gulungan ini untuknya, semoga dia dapat menghidupkan kembali Gunung Changming. Ya, aku berterima kasih atas namanya, Peri. Menerima teknik pedang Changming sangat membebani hatiku. Nilai teknik pedang ini tak terlukiskan. Setelah Gu Wei mendapatkan teknik pedang ini, kemungkinan besar ia akan menjadi penguasa baru Gunung Changming. Itu tak masalah, karena ia masih anggota kediaman Buwang. Ini akan mendekatkan Gunung Changming dan kediaman Buwang. Aku memasukkan teknik pedang Changming ke dalam cincin tulang spasialku, lalu melesat ke angkasa, tubuhku dipenuhi hukum pedang, dengan paksa menembus aturan dan batasan alam kenaikan. Tepat setelah aku menembus kubah, awan kabut muncul di hadapanku, dan sebatang ranting lembut muncul. Pohon anggur ilahi telah datang untuk membimbingku. Mengikuti dahan pohon yang lembut kembali ke gua bintang, aku melihat tubuh fisikku masih terduduk di kejauhan. Kulit pohon dewa di kakiku telah sepenuhnya dimurnikan, dan kekuatan fisikku sekali lagi telah menembus batas, cukup untuk menopang alam seorang suci pedang bergelar tingkat menengah. Saat roh primordial kembali ke tubuh fisik, aturan-aturan tak berujung mengalir deras dari gua roh primordial, langsung menyebar ke seluruh reruntuhan suci dan mulai menyatu secara resmi dengan tubuh fisik. Cahaya hati pedang segala hal melonjak, menyerap semua kekuatan aturan satu persatu, menjadi semakin tajam dan terbuka, dipenuhi dengan tekanan dan aura kekuatan gelar, dan hampir seketika menyempurnakan penyatuan roh primordial dan tubuh fisik. Setelah mendapatkan kembali tubuh fisikku setelah 7 tahun vakum, aku perlahan membuka mata dan menatap dunia ini. Aku tak bisa menahan diri untuk menyadari sesuatu yang tak terduga. Mata ilahi dao pedangku menjadi semakin dalam, menembus permukaan aturan segala sesuatu, dan samar-samar aku bisa melihat menembus puluhan ribu mil inti bumi. Tatapanku jatuh pada makhluk kolosal di tingkat kedua gua bintang. Sepertinya ia juga merasakan kehadiranku. Matanya yang besar berputar sedikit, dan ia menghela napas berat. Kekuatan naga yang tak tertandingi perlahan terungkap. Baru sekarang aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu sebenarnya seekor naga, dan naga sejati dengan darah murni dari zaman kuno. Tubuhnya diselimuti sisik biru, dan tubuhnya dipenuhi aturan es yang menyesakkan. Itu adalah naga es dengan kekuatan yang mengerikan. Setidaknya dengan kekuatanku saat ini, aku sama sekali bukan tandingannya. Setelah melirik ke arahku sekali, ia dengan malas menutup matanya lagi dan tertidur lagi. Sambil mengerutkan kening, aku berjalan menuju pohon anggur ilahi, hanya untuk mendapati pohon itu telah sepenuhnya berubah menjadi bola emas yang berkilauan, tertanam jauh di dalam kerak gua bintang, mengalirkan kekuatan hidup, seolah-olah telah menjadi benih. Pohon anggur ilahi telah lenyap. Aku tak kuasa menahan rasa cemas, dan bergegas ke sisi benih, bertanya dengan nada mendesak, Senior Divine Fin, di mana kau? Aku bisa merasakan hukum dunia dengan menyentuh benihnya dengan lembut, tetapi aku tidak bisa merasakan aura pohon anggur ilahi. Tepat ketika aku gelisah seperti semut di wajan panas,
sebuah suara datang dari belakangku. Xiao Xuan, aku di sana. Ketika berbalik, saya melihat pohon anggur ilahi, diliputi seberkas cahaya, berdiri di tengah malam, seakan-akan rohnya telah lama terpisah dari tubuhnya. Lalu, aku menunjuk ke arah benih itu, benar-benar bingung. Pohon anggur ilahi tersenyum tipis. Aku telah menyempurnakan akar esensi sejati dan menyelesaikan transformasi leluhur. Ini adalah benih pohon dunia, yang akan segera berakar dan bertunas, serta menumbuhkan pohon dunia baru di reruntuhan alam abadi. Xiao Xuan, kau tak perlu khawatir. Aku selalu ada di sini. Ini adalah surga luar, dan roh-roh jahat tidak bisa masuk untuk sementara waktu. Aku akan membawamu berkeliling. Bagus. Terbungkus ranting yang lembut, aku dan pohon anggur ilahi melayang ke udara, terbang menuju sisi lain alam surgawi. Setibanya di sana, aku terkagum-kagum. Hanya dalam beberapa tahun, tempat ini telah mengalami perubahan luar biasa, dipenuhi kehidupan. Sebagian besar reruntuhan alam surgawi telah dipugar, dan paviliun serta istana terbentang dalam satu garis lurus, tampak sangat sakral. Lebih dari itu, pohon-pohon spiritual mulai tumbuh di sini, termasuk pohon emas, pohon bodi putih, dan pohon burung pegar spiritual. Seolah-olah seluruh kebun obat di Istana Raja Bu telah dipindahkan ke sini, dan beberapa bangunan Istana Raja Bu bahkan telah dipindahkan ke alam surgawi. Melihat ekspresi terkejutku, pohon anggur ilahi berkata dengan tenang, kau adalah penjaga pohon dunia masa depan, dan rumah Bu Wangmu secara alami berada di alam abadi. Selama kau bersedia, keluargamu bisa tinggal di alam abadi, tapi syaratnya adalah kau cukup kuat untuk melindungi mereka di langit luar. Aku mengangguk untuk saat ini, mari kita tinggalkan mereka di alam atas. Bagus. Mata pohon anggur ilahi tampak jernih saat berkata, kau telah berkultivasi di surga luar dan alam kenaikan selama 10 tahun. Saatnya kembali dan melihat. Ujian lain menantimu. Setelah kau menyelesaikan ujian ini, kau harus kembali ke surga luar dan menjaga pohon dunia bersamaku dan naga es. Naga es. Aku melirik ke tanah dan berkata, itu salah satu milik kita. Ya, pohon anggur ilahi mengangguk. Itu warisan dari zaman kuno para dewa. Dulu, ia hanyalah seekor naga muda. Sekarang ia telah tumbuh dewasa dan memperoleh kekuatan naga sejati. Mungkin ia akan menjadi penolong yang baik untukmu. Apakah lawanku adalah Hollow yang legendaris? Nanti kau akan tahu. Sekarang, aku akan mengantarmu kembali ke kediaman Pangeran Bu. Bagus. Ranting-ranting dan dedaunan di bawah kakiku tiba-tiba memenuhi langit, menyerbu ke dalam terowongan spasial. Segala sesuatu di depan mataku begitu menyilaukan. Angin kencang itu berdampak sangat kuat pada tubuhku, bahkan aura pelindung langit dan bumi bergesekan dengan udara luar, menghasilkan api yang membakar. Namun kini aku benar-benar tak takut pada hal-hal ini. Kultivasiku sebagai seorang Saint pedang bergelar sudah sangat kokoh. Ditambah dengan fondasi kultivasiku, aku tak lagi takut pada tabu-tabu biasa, apalagi Saint bergelar. Wuss! Seberkas cahaya menembus awan dan mendarat tepat di atas kediaman Bu Wang. Aku mengerutkan kening. Dua aura pedang yang kuat muncul dari kediaman itu untuk menyambutku. Keduanya berada di tahap awal tingkat Saint pedang bergelar. Saat aku menembus awan, aku melihat dua sosok yang kurindukan, Li Qinyin dan Lin Muzhao. Mereka berdua berada di kediaman Bu Wang. Begitu aku kembali ke alam atas, mereka merasakan kehadiranku dan segera datang. Istri, kakak perempuan, sudah 10 tahun. Aku menahan dorongan hatiku dan diam-diam memperhatikan mereka. Lagi pula, mereka semua bergelar Sword Saint, dan mereka seharusnya punya sikap seperti Grandmaster. Siapa sangka hati dao mereka tidak stabil. Li Qinyin langsung menghambur ke pelukanku dan memelukku erat. Aku balas memeluknya, membelai lembut rambutnya yang panjang dan lembut, lalu berkata, 10 tahun telah berlalu. Bagaimana kabarmu? Oke, aku cuma kangen kamu, katanya lembut, matanya memerah. Terakhir kali kita berpisah, kita berdua masih di bawah level gelar, tapi sekarang kita berdua sudah melangkah ke level gelar. Ya, aku memeluknya erat lagi, hidungku dipenuhi aroma manis seorang gadis muda. Untuk sesaat, aku tak kuasa menahan rasa gelisah. Sepertinya bahkan setelah memasuki dunia titel, aku masih belum bisa melampaui cinta duniawi. Baiklah, kalau begitu, aku tak perlu melampauinya. Itu juga tak masalah. Batuk-batuk. Setelah beberapa lama, Lin Muzhao terbatuk pelan dan berkata, adik junior, sudah waktunya untuk menemui ayahmu, lalu ikuti kakak seniormu kembali ke akademi untuk menemui guru kita. Kamu belum lama kembali. Aku melepaskan Suyan, menggenggam tangan mungilnya, dan berbalik untuk bergegas menuju villa ayahku di kediaman Pangeran Bu. Tepat ketika Lin Muzhao merasa agak kecewa, aku menariknya pelan dengan tanganku yang lain, dan semilir angin sepoi-sepoi menyelimuti pinggang rampingnya, membawanya ke sisiku. Bergandengan tangan, kami terbang bersama menuju kedalaman kediaman Pangeran Bu. Seketika, semburat kegembiraan terpancar di wajah peri Muzhao yang halus. Di dalam kediaman Pangeran Bu, 10 tahun telah berlalu,
tetapi ayah dan paman Fu masih terlihat sangat sehat. Kediaman Pangeran Bu tidak lagi kekurangan ramuan dan obat-obatan ajaib, dan dengan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, ayah dan paman Fu dengan mudah memasuki alam Raja Manusia. Kultivasi lebih lanjut tentu akan memperpanjang umur mereka secara signifikan. Sepupuku juga berada di aula utama. Matanya yang indah berbinar-binar dengan senyuman ketika melihatku ayah. Benarkan selama dia berkultivasi dengan pohon tua, Xiao Xuan pasti akan memasuki alam gelar dalam 10 tahun. Dan sekarang itu benar, dia sudah menjadi Sein pedang gelar tingkat menengah, sementara aku masih di tahap awal. Dia sudah melampauiku. Ayahnya sangat gembira Xiao Xuan, benarkah? Ya, ayah. Aku berlutut dengan satu kaki dan berkata, putramu tidak berbakti. 10 tahun telah berlalu sejak kepergianku, dan aku belum bisa memberi kabar apapun kepada ayah dan adikku. Ayahku segera menggenggam tanganku dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Suanyin mendapatkan beberapa informasi dari pohon anggur ilahi dan tahu bahwa kamu sedang berkultivasi di tempat yang disebut alam kenaikan. Kami semua merasa tenang. Itu bagus. Aku melirik dua pengurus rumah tangga yang cantik, Hong Xiu dan Lan Ling, tak jauh dari sana, lalu berkata, siapkan pesta yang mewah. Ayo kita makan malam bersama di kediaman Pangeran Bu malam ini. Undang Keran, Ayao, Tong Er, Song Qian, Zhao Hao, Gu Wei, dan kakak senior Yu. Sudah lama kita tak bertemu. Kita harus bersenang-senang. Kalau tidak, mungkin akan sulit nanti. Iya kakak. Kedua wanita itu mengangguk serempak, lalu berbalik untuk bersiap. Namun, sepupuku merasakan sesuatu yang tak terucapkan dalam pelukanku dan bertanya, Xiao Xuan, apa maksudmu dengan akan sulit untuk bersama di masa depan? Ayah dan paman Fu juga menatap mereka dengan heran, sementara Li Qinyin dan Lin Muzhao tampak benar-benar bingung. Aku berkata dengan suara berat, mereka semua adalah orang-orang kita sendiri, jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Karma bertahun-tahun telah ditabur sejak lama. Saat pertama kali melihat pohon anggur ilahi, aku sudah menjadi orang yang terpilih. Xiao Yan, sepupuku, dan kakak perempuanku semuanya telah menghadiri upacara agung dunia dan tahu semua yang terjadi di sana. Alam abadi telah hancur, dan pohon dunia tumbang. Namun sekarang, pohon dunia akan segera terlahir kembali. Pohon anggur ilahi adalah pohon dunia, dan akulah yang terpilih untuk menjaganya. Jadi di tahun-tahun mendatang, aku akan menghabiskan sebagian besar waktuku di bawah pohon dunia dan jarang punya waktu untuk kembali. Apakah kau sudah memutuskan? Tanya Li Qinyin, matanya yang indah bagaikan air, menggigit bibir merahnya. Mata indah Lin Muzhao sedikit memerah betapa sunyinya di bawah pohon dunia, padahal kau telah menjaganya selama ribuan, bahkan puluhan ribu tahun. Adik, kenapa hanya kau yang kuinginkan? Karena aku dipilih. Aku merasakan sedikit rasa bersalah. Dengan lambaian tangan yang lembut, aku menutup area di dalam dan di luar aula. Kemudian, aku melepaskan seberkas dharma yang terinspirasi oleh pedang dari telapak tanganku, yang tak lain adalah 3000 dunia, dengan lapisan luar berbentuk busur. Saya berkata, seperti yang Anda lihat, 3000 dunia terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama, 1000 dunia agung, hancur dalam perang para dewa. Lapisan kedua, 1000 dunia tengah, adalah alam atas kita. Lapisan terendah adalah alam bawah. Di luar 3000 dunia, ada alam lain yang disebut langit luar. Di langit luar, terdapat alam abadi. Di dalam alam abadi tumbuh pohon dunia, yang menjaga 3000 dunia. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, pohon dunia musnah, dan alam abadi juga hancur, yang menyebabkan kehancuran 1000 dunia agung. Yang selanjutnya musnah adalah alam atas. Hanya jika pohon dunia terlahir kembali dan menjaga langit luar, alam atas dan alam bawah dapat dipertahankan. Semua orang tercengang, karena kata-kataku tidak akan tercatat bahkan dalam catatan sejarah kuno alam atas, dan bahkan beberapa orang bijak dan orang berbudi luhur di generasi berikutnya tidak akan tahu tentang peristiwa yang telah lama terlupakan ini, apalagi sepupuku, Xiao Yan dan kelompoknya. Melihat ekspresi terkejut semua orang, aku tersenyum tipis jadi aku tidak punya pilihan lain. Aku sudah punya tempat di bawah pohon dunia. Aku tidak bisa kabur, dan aku juga tidak ingin kabur. Kalau kalian merindukanku, carilah aku di bawah pohon dunia. Mata Xiao Yan dan kakak senior Muzhao sedikit merah, dan mereka mengangguk serempak ya. Mereka telah menerima kenyataan ini. Sang ayah terdiam cukup lama, duduk di kursinya tanpa berkata sepatah kata pun. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya, wajahnya yang keriput tanpa ekspresi, dan bertanya dengan lembut, Xiao Xuan, bisakah kau benar-benar menghadapi seseorang yang bisa menghancurkan alam abadi? Mampu. Aku melangkah maju, setengah jongkok, telapak tanganku dipenuhi energi suci, dan menggenggam tangan ayahku yang kapalan. Di masa mudanya, tangan itu pasti telah ditempa berkali-kali untuk menopang sepupuku dan aku saat kami tumbuh dewasa. Sekarang, ayahku sudah tua, tetapi ia semakin mengkhawatirkan kami.
Energi suci terus-menerus menyembuhkan luka di tangan ayahku. Aku berkata, ayah tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku sudah dewasa dan tahu apa yang harus kulakukan. Hanya di bawah pohon dunia aku dapat sepenuhnya menggunakan kemampuanku untuk melindungi ayah, sepupuku, Xiao Yan, dan kakak perempuanku. Bagaimana menurutmu? Sepupuku menimpali, ayah, ini soal tanggung jawab. Suan kecil kita sudah besar sejak lama. Sang ayah mendesah dan berkata, tidak ada yang salah. Rumah Pangeran Bu tidak akan bisa hidup tanpamu. Oke, sore harinya, saya bermain catur dengan ayah saya di halaman. Tak jauh dari sana, Li Qinyin dan Lin Muzhao sedang mengobrol dan bertukar ide tentang ilmu pedang, sementara sepupu saya duduk di samping saya sambil menunjuk dan memberi isyarat. Ayah saya sudah berkali-kali berpesan agar saya tidak berbicara saat menonton pertandingan. Daun-daun berguguran berterbangan di halaman, dan Hong Xiu menyapunya dengan sapu tanpa suara. Di luar, saya bisa mendengar suara para juru masak memotong sayuran. Semuanya terasa begitu damai dan santai. Adapun Lin Qianyu, kutukannya telah dicabut, dan saat ini ia sedang berkultivasi di luar. Belum diketahui kapan ia akan kembali. Sebelum senja, sebilah pedang panjang muncul di udara, dan puluhan orang melompat turun darinya. Orang-orang dari domain pedang Xuan Yue lah yang telah kembali. Song Qian dan Zhao Hao tertawa terbahak-bahak dan memelukku erat. Song Qian menyipitkan mata dan berkata, Saudara Xuan, aku sudah tidak bisa melihat tingkat kultivasimu saat ini. Setidaknya kau sudah menjadi pendekar pedang tingkat tinggi, kan? Zhao Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aura bos itu panjang dan dalam, dan energi sucinya sangat dalam. Dia mungkin sudah mencapai level gelar. Singkatnya, dia tidak mungkin lebih rendah dari Su Yan dan Peri Mu Zhao. Ya, Tante Yao berjalan mendekat dengan gaun biru tua, mata indahnya menyipit seperti bulan sabit, dan dia tersenyum, Guru Bu, katakan padaku dengan jujur, berapa tingkat kultivasi Anda saat ini? Hanya penangguhan akun tengah periode. Saya terkekeh. Rahang beberapa orang hampir ternganga ke tanah. Di sisi lain, Tang Kueran tampak sangat pendiam, seperti biasa, memegang pedang panjang bercahaya menyilaukan di tangannya. Ia sudah menjadi santo pedang tingkat menengah, dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Tante Yao. 10 tahun telah berlalu, dan mereka berdua telah tumbuh menjadi tulang punggung Istana Buwang dan Akademi Bailu. Tentu saja, pohon anggur ilahilah yang paling pantas mendapatkan pujian atas bimbingan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan pernah mencapai kemajuan seperti ini. Keran, kamu jadi makin cantik, kataku sambil berjalan ke arahnya dengan tangan bersilang. Tang Kueran terkekeh, kulitmu juga menjadi lebih tebal. Bicara seperti itu pada orang yang kau temui, itu tandanya kau sama sekali tidak menghormati Tuan Gunung. Mo Li tertawa dari samping. Tong Zuo memancarkan aura yang ganas dan berkata, jarang sekali semua tokoh penting dari domain pedang Xuan Yue hadir di sini hari ini. Tak jauh dari sana, Gu Wei dan Feng Qinyi berjalan berdampingan. Keduanya adalah santo pedang tingkat rendah dengan kultivasi yang luar biasa. Mereka membungkuk serempak dan berkata, salam, kakak senior. Kenapa kalian begitu sopan? Aku melirik mereka dan berkata, Gu Wei, ikut aku sebentar, aku punya sesuatu untuk kalian. Oh, Gu Wei terkejut, sementara Feng Qinyi mengerucutkan bibir merahnya dan berkata, mengapa kamu tidak memberiku apapun? Waktumu belum tiba, jelasku. Alasan, Feng Qinyi tersenyum kecil. Gu Wei mengikutiku ke paviliun di sebelah halaman. Setelah kami menjauh dari semua orang, aku mengeluarkan teknik pedang Changming pemberian Gu Qinglian dari cincin tulang spasialku dan berkata, teknik pedang ini untukmu. Teknik ini diberikan kepadaku oleh leluhur Gunung Changmingmu. Apa? Gu Wei mengambil buku itu, dan saat matanya tertuju pada teknik pedang Changming, ia gemetar. Seolah tak percaya, ia membalik beberapa halaman dan langsung terkejut, wajahnya dipenuhi keheranan. Ini benar-benar teknik pedang Changming kakak senior, teknik pedang ini telah hilang puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana kau mendapatkannya? Seorang leluhur dari Gunung Changming meminta saya untuk membawakan ini untuk Anda. Namanya Gu Qinglian. Gu Qinglian. Setelah bergumam sendiri beberapa saat, wajah Gu Wei memucat. Apakah dia patriark kedua Gunung Changming? Itu tidak mungkin. Catatan sejarah sekte menyatakan bahwa patriark Gu Qinglian telah meninggal puluhan ribu tahun yang lalu. Bagaimana mungkin kau bisa bertemu dengannya? Dia tidak binasa, dia telah naik ke tingkat dewa, kataku. Naik ke tingkat dewa. Gu Wei mengedipkan matanya yang besar. Bagaimana mungkin kau melihat dewa-dewa legendaris? Baiklah, aku sudah cukup lama berkultivasi di alam dewa. Kau harus berlatih teknik pedang abadi ini dengan tekun. Jika ada yang tidak kau mengerti, kau bisa bertanya padaku. Aku telah berkultivasi dengan Peri Qinglian selama 7 tahun dan aku sangat memahami ilmu pedangnya. Mungkin aku bisa membantumu jika kau tidak mengerti. Gu Wei benar-benar bingung. Butuh 10 menit penuh baginya untuk menerima kenyataan. Sambil memegang teknik pedang Changming, ia sangat bersemangat dan berbalik untuk pergi.
Aku segera meraih lengannya kakak, kau mau kemana? Saya tidak sabar. Wajah Gu Wei sedikit memerah, aku ingin mulai berlatih teknik pedang abadi sekarang juga. Jangan terburu-buru. Aku terdiam, jarang sekali kita bisa kumpul hari ini. Ayo kita ngobrol setelah makan malam. Sebaiknya kau singkirkan dulu ilmu pedangmu. Baiklah kalau begitu. Ia menjentikkan pergelangan tangannya, mengirimkan teknik pedang yang terbungkus energi suci ke gelang spasialnya, lalu dengan hati-hati bertanya, kakak senior, sekarang setelah aku mendapatkan teknik pedang abadi, menurutmu apakah aku harus kembali ke sekteku dan menyerahkannya kepada pemimpin sekte? Tidak perlu. Aku menggelengkan kepala dan berkata, Peri Qinglian memberikan teknik pedang ini kepadamu, bukan kepada pemimpin sekte saat ini. Lagi pula, aku hanya percaya padamu. Jika kau benar-benar merasa teknik pedang ini tidak pantas, pelajarilah teknik pedang ini secara menyeluruh terlebih dahulu, lalu kembalikan ke sekte. Dengan begitu, kau tidak akan mengecewakan harapan tinggi Peri Qinglian, dan kau juga tidak akan mengecewakan sekte ini, kan? Baiklah, apapun katamu. Senyum muncul di wajahnya. Ayo pergi, sebentar lagi waktunya makan. Gu Wei jelas sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, berseri-seri karena kegembiraan, yang membuat Song Qian terbelalak tak percaya. Ia bertanya, Kakak Xuan, metode apa yang kau gunakan untuk membuat kakak senior Gu Wei berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda hanya dalam beberapa menit, seperti pohon layu yang hidup kembali atau tanah gersang yang diguyur hujan? Aku menjentik dahinya, jangan bicara omong kosong. Kalau Xiao Yan dengar ini, apa kau pikir aku masih hidup? Aku cuma dititipi seseorang untuk membawakan sebuah benda dari jauh untuk Gu Wei. Tepat saat itu, sang ayah bertepuk tangan dan tertawa di pintu masuk aula, makan malam sudah siap. Makan malam sudah siap. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi tempat kejadian. Dua meja besar tertata rapi, penuh dengan hidangan lesat. Selain itu, dua kendi anggur tua dibuka. Semua orang minum dengan lahap. Setelah 10 tahun terpisah, semua kerinduan dan persaudaraan seakan terpancar dalam anggur tersebut. Setelah semua orang makan dan minum sepuasnya, mereka pun bersiap untuk beristirahat di kediaman Pangeran Bu. Malam pun berlalu dan kabut pagi masih menyelimuti. Li Qinyin, Lin Muzhao, dan saya berangkat pagi-pagi sekali untuk kembali ke akademi. Sejujurnya, kami sangat merindukan guru kami, karena sudah lama sekali kami tidak bertemu dengannya. Ketiga santo pedang bergelar itu menempuh ribuan mil, melintasi pegunungan dan danau seolah berjalan di tanah datar, tiba dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Di kejauhan, Akademi Tianfeng dan Akademi Bailu bersinar dengan sinar matahari di bawah awan, memancarkan kehikmatan suci yang tak terlukiskan. Aku berkata langsung, Xiao Yan, kau harus ikut kami menemui guru dulu, jangan buru-buru kembali ke gunung. Oh, baiklah. Dia mengangguk patuh. Mereka bertiga turun dari langit bersama-sama, memasuki gerbang gunung, lalu melangkah masuk ke istana suci. Ketika mereka berada di luar gua pedang suci, suara guru mereka terdengar dari dalam. Apakah Xiao Xuan sudah kembali? Masuklah. Pintu batu itu terbuka, dan mereka bertiga masuk bersama-sama. Guruku, Sang Guan Ziyi, berdiri di tengah awan, memancarkan aura yang begitu halus. 10 tahun telah berlalu, namun ia masih tampak sangat muda, tampak seperti wanita cantik berusia awal 30-an, memancarkan pesona. Saat melihatku, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan berkata, Xuan kecil, kemajuanmu pesat, kau telah mencapai tahap pertengahan alam penyegelan gelar. Semua ini berkat bimbingan guru, kataku. Ia tersenyum dan berkata, kau sudah sampai sejauh ini, dan gurumu tidak punya apa-apa lagi untuk membimbingmu. Jalan yang kau tempuh selanjutnya terserah padamu. Kau kembali di waktu yang tepat. Yang mulia permaisuri akan tiba di akademi siang nanti. Saat itu, kau bisa menerima gelar kekaisaran dan perayaan bersama Mu Zhao dan King Yin. Ada perayaan. Kanan, sang guru mengangguk. Setiap orang yang mencapai ketenaran setelah dianugerahi gelar akan merayakannya. Kakak perempuanmu baru saja mencapai tingkat Sein pedang atas bulan lalu dan memasuki ranah gelar. Kau kebetulan ada di sana. Oh, saya bertanya dengan penuh minat, guru, gelar apa yang diterima Xiao Yan dan kakak senior? Keduanya akan mewarisi gelar dua orang suci pedang agung, Tianfeng dan Bailu, dariku dan kakak senior Nanfeng, kata guru dengan santai. Lin Muzhao menjelaskan dari samping, adik laki-laki, guru, dan paman senior sekarang tabu dan tidak membutuhkan gelar seperti itu. Selain itu, mereka berencana untuk segera mengasingkan diri dan menyerahkan tanggung jawab penting sebagai kepala akademi kepada saya dan adik perempuan Qin Yin. Saya terkejut Anda akan berhasil menjadi kepala akademi. Sang guru menyipitkan mata indahnya dan berkata, Xiao Xuan, kekuatanmu sudah di atas Qin Yin dan Mu Zhao. Meskipun aku tidak bisa mewariskan posisi dekan kepadamu, kau seharusnya menjadi pelindung tertinggi kedua akademi. Bagaimana menurutmu? Aku menangkupkan kedua tanganku untuk memberi salam. Murid ini tidak punya pilihan lain selain melakukan tugasku.
Seketika, kakak senior dan Xiao Yan tersenyum manis. Siang hari, di Gunung Tianfeng, perayaan akan segera dimulai. Lonceng dan genderang berdentang, dan para tetua dari seluruh penjuru dunia datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Suasana meriah dan meriah. Kedua akademi tersebut merupakan akademi nasional, dan status mereka di Kekaisaran Tianxin kini berada di puncaknya. Para utusan kekaisaran telah tiba. Sang Zuyue dan Fan Qingyan hadir, sementara permaisuri Tianxin mengenakan jubah putih megah bersulam emas, memancarkan aura elegan dan kebangsawanan. Ketika tuannya membisikkan sesuatu di telinganya, permaisuri langsung menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira. Apa benarkah? Ya, bagus sekali. Permaisuri berdiri, dan kerumunan di perayaan itu langsung terdiam. Kemudian, permaisuri Tianxin berkata, kami baru saja menerima informasi baru bahwa Bu Yixuan, murid kesayangan Master Pedang Ziyi, telah kembali dan menjadi seorang Sein pedang bergelar tingkat menengah. Oleh karena itu, hari ini ada 3 Sein pedang muda yang akan menerima gelar mereka. Sambil berbicara, dia mengalihkan pandangannya kepadaku dan bertanya, Xiao Xuan, gelar apa yang kamu inginkan? Aku tertegun sejenak. Aku kurasa aku belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Li Qinyin dan Lin Muzhao keduanya tertawa terbahak-bahak, sementara Sang Zuyue dan Fan Qingyan juga berusaha keras menahan tawa. Kedua pedang suciku, apakah kalian punya saran? Permaisuri Tianxin melangkah dengan percaya diri, sosok rampingnya melayang di udara. Payudaranya membusung tinggi dan kencang saat ia menatap Sangguan Nanfeng dan Sangguan Ziyi dengan tatapan anggun dan penuh kasih, seolah menunggu kedua santo pedang terlarang itu menyarankan gelar yang cocok. Sangguan Nanfeng mengangguk dan merenung sejenak, lalu berkata, Xiao Xuan membawa kembali akar spiritual pohon dunia dari upacara agung dunia, dan juga membawa kembali Asura Hitam Lin Qianyu. Dengan kekuatan ini, dia cukup untuk menduduki peringkat pertama di antara generasi muda di alam atas. Yang mulia, gelar biasa tidak lagi cocok untuknya. Permaisuri tersenyum kecil. Apa yang dipikirkan oleh pendekar pedang Ziyi? Sang guru terbatuk dan berkata, mungkinkah Yang Mulia ingin menganugerahkan gelar Raja Pedang? Itu benar. Permaisuri Tianxin tersenyum. Pendekar pedang terbaik adalah Santo Pedang, dan Raja Ilmu Pedang adalah Raja Pedang. Xiao Xuan telah memahami ilmu pedang abadi di usia yang begitu muda. Berdasarkan hal ini saja, ia sudah cukup untuk menjadi yang terbaik di generasi muda di alam atas. Terlebih lagi, leluhur kita juga telah mengupkan aturan bahwa talenta muda yang mencapai level ini memang dapat dianugerahi gelar Raja Pedang. Tuanku menatapku dan berkata, Xiao Xuan, Yang Mulia bermaksud menganugerahkan gelar Raja Pedang kepadamu. Bagaimana menurutmu? Dengan perasaan acuh tak acuh antara tinggal atau pergi, aku tersenyum tipis dan berkata, semuanya tergantung pada keinginan Tuan dan Yang Mulia. Aku tidak peduli. Itu hanya gelar, nama. Tidak terlalu penting. Itu bagus. Sang guru berkata, Yang Mulia, semuanya tergantung pada keinginan Anda. Bagus. Tiba-tiba, permaisuri Tianxin melepaskan kekuatan terlarang, seluruh tubuhnya tampak membesar. Berdiri di puncak perayaan, ia memandang kerumunan dan berseru, 2 akademi besar, yang dikenal sebagai penjaga negara, adalah tulang punggung kekaisaran Tianxinku. Kini, 3 murid muda dari akademi ini telah mencapai alam tertinggi, yaitu pedang suci. Aku telah memutuskan untuk menganugerahkan kepada gadis suci angin surgawi, Li Qinyin, gelar pedang suci angin surgawi gadis suci rusa putih, Lin Muzhao, gelar pedang suci rusa putih dan anak ajaib akademi rusa putih, Bu Yixuan gelar Raja Pedang. Para menteriku yang terkasih, apakah kalian keberatan? Begitu ia selesai berbicara, semua orang tercengang. Berita ini menggemparkan dan mengejutkan banyak pemimpin sekte. Lagi pula, penganugerahan gelar Raja Pedang datang terlalu tiba-tiba, dan juga cukup mendadak bagiku, karena aku tak pernah menyangka akan mendapatkan gelar Raja Pedang saat kembali ke akademi. Saat itu, salah satu menteri melangkah maju. Dia adalah Si Hai, pejabat tingkat pertama istana dan kepala klan Si, yang statusnya di alam atas sangat tinggi. Si Hai membungkuk hormat, suaranya bergetar namun bergema, dan berkata, Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Peri Qinyin dan Peri Muzhao sama-sama sangat kuat dan akan segera mengambil alih posisi kepala 2 akademi besar. Wajar saja jika mereka mewarisi gelar 2 Santo Pedang Agung, Tianfeng dan Bailu. Namun, Yang Mulia Raja Pedang tetaplah Raja Pedang. Hanya ada satu Raja Pedang di seluruh dunia. Sekalipun Bu Yixuan kuat, ia baru saja memasuki ranah gelar. Dengan kekuatan dan kondisi mentalnya, dapatkah ia menyandang gelar Raja Pedang? Saya setuju dengan usulan itu. Seorang pejabat senior lain dari Kementerian Perang melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Menurut pendapat saya, bahkan jika seorang Raja Pedang akan dianugerahkan, hanya segelintir orang yang memenuhi syarat. Di antaranya adalah Santo Pedang Nanfeng, Santo Pedang Ziyi, 2 mantan guru akademi, dan beberapa patriark dari wilayah Pedang Luo Agung dan wilayah Pedang Tanpa Debu. Gelar Raja Pedang adalah kehormatan tertinggi.
Bagaimana mungkin gelar itu diberikan kepada seorang santo pedang muda? Mata indah Permaisuri Tianxin bagaikan air, dan dia tetap diam. Aku mengamati para pejabat veteran itu dengan tenang, sementara Li Qinyin dan Lin Muzhao mengepalkan tangan, tampak siap bertarung. Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata, situasi Hai itu telah berulang kali menentang kita. Sekarang adik juniorku diangkat menjadi Raja Pedang, dia malah ikut campur. Dia benar-benar tidak berguna. Mata indah Li Qinyin menunjukkan ketenangan saat ia tersenyum tipis, kakak senior, itu karena Raja Pedang generasi sebelumnya adalah anggota keluarga Si yang ditunjuk oleh Permaisuri Api Ilahi, tetapi Santo Pedang itu telah meninggal. Sekarang, Raja Pedang generasi ini telah jatuh ke tangan Akademi Rusa Putih kita, jadi Si Hai tidak bisa melupakannya. Di udara, Tuan Sangguan Ziyi tersenyum tipis apakah tetua Si Hai tidak setuju dengan penganugerahan gelar Raja Pedang kepada Bu Yixuan? Saya tidak akan menerima ini kecuali jika itu adalah orang tua seperti saya. Si Hai sangat sopan kepada gurunya, membungkuk dari kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, tapi Bu Yixuan masih muda dan belum berpengalaman. Bagaimana mungkin dia pantas menyandang gelar Raja Pedang? Aku hanya berbicara untuk para kultivator pedang di dunia. Singkatnya, seorang suci pedang yang bahkan belum mencapai alam terlarang tidak memenuhi syarat untuk melangkahi otoritas Raja Pedang. Aku mendesak Yang Mulia untuk mempertimbangkan kembali. Begitu Si Hai berlutut, puluhan mantan menterinya di tangga batu juga berlutut, mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali. Dong Fangwan semakin terdiam. Saat itu, Fan Qingyan, penguasa Zhongzhou, tersenyum tenang dan berkata, Yang Mulia, karena tetua Si Hai merasa Bu Yixuan tidak layak menyandang gelar Raja Pedang, mengapa tidak menyiapkan medan perang di perayaan Akademi Tianfeng dan membiarkan mereka yang tidak yakin menantang Bu Yixuan? Jika Bu Yixuan kalah, gelar Raja Pedang akan dicabut. Jika semua penantang kalah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Bu Yixuan layak disebut Raja Pedang. Ide bagus. Dong Fangwan menatapku dan berkata, Xiao Xuan, apakah kamu bersedia? Hatiku merasa damai, dan aku tersenyum kecil. Baiklah. Baiklah kalau begitu. Dong Fangwan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan istana terbang yang ia ciptakan di telapak tangannya mengembang dengan cepat, seketika menciptakan medan perang di udara. Istana itu berubah menjadi tanah berbatu yang datar dan kokoh yang melayang di udara. Ia berkata, ruang istanaku telah membuka medan perang. Bu Yixuan, masuklah. Siapapun yang tidak yakin dengan gelar Raja Pedang Bu Yixuan dipersilakan untuk menantangnya. Baik kau seorang patriark sekte maupun kepala keluarga sekte suci, kau berhak menantang Bu Yixuan. Siapapun yang menang, aku akan segera menganugerahkan gelar klan kelas 1 kepadanya. Begitu kata-kata itu terucap, banyak sekte menjadi gelisah. Lagi pula, hanya ada segelintir sekte kelas 1 di alam atas. Meskipun banyak keluarga memiliki tetua yang kuat, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak cukup kuat untuk digolongkan sebagai sekte kelas 1. Kini kesempatan itu telah tiba. Terlebih lagi, ini adalah upacara penganugerahan gelar, dengan kerumunan besar puluhan ribu orang yang menyaksikan. Tak terhitung banyaknya orang datang dari gunung-gunung terkenal di seluruh dunia. Siapa yang tidak ingin menonjol dan mengukir nama di sini? Biarkan orang tua ini menguji kemampuan berpedangmu, pahlawan muda. Sebuah suara jernih terdengar, milik seorang lelaki tua yang dikelilingi banyak kultivator. Ia berambut putih, bernapas panjang dan dalam, dan sepasang mata yang memancarkan cahaya cemerlang yang memikat. Jadi, dia tetua agung Gerbang Batu. Permaisuri Tianxin tersenyum tipis. Silakan masuk. Gerbang Batu. Aku mengerutkan kening. Aku pernah melihat dua murid sekte batu raksasa ini ketika aku masih di alam bawah. Mereka berdua jenius tersembunyi. Sekarang, tetua agung sekte batu raksasa benar-benar datang untuk menantangku. Sekte batu raksasa memang kuat, tetapi tidak punya reputasi. Apa mereka ingin menggunakanku sebagai batu loncatan untuk mengukir namanya dalam satu pertempuran? Tetua agung ini sangat kuat. Dia mungkin telah mencapai tahap akhir alam suci bergelar. Namun, menurut saya, dia masih kurang. Setelah 10 tahun berkultivasi dengan keras di reruntuhan alam abadi dan alam kenaikan, saya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru, baik dalam kondisi mental maupun kultivasi saya, yang jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan para kultivator tua di alam atas ini. Tuan Muda Bu, mohon beri saya pencerahan. Tetua agung Gerbang Batu Raksasa berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melayang ke udara. Tubuhnya diselimuti aura cemerlang yang membentang puluhan kaki, membentuk wilayah kekuasaan yang kuat yang membuat ribuan orang di sekitarnya pucat dan sangat buruk rupa. Ketika ia bergerak dan hendak melangkah ke ruang olah harta karun, perasaan tertekan itu menyelimuti mereka. Ia memang cukup cakap. Aku tidak menghunus pedangku, alisku berkerut. Awalnya, niat Permaisuri Tianxin adalah menganugerahkan gelar Raja Pedang kepadaku, sehingga meningkatkan prestiseku di alam atas. Membantu orang lain mencapai tujuan mereka adalah perbuatan baik, tetapi beberapa orang yang ikut campur. Saat ini, apapun niat mereka, betapapun lembutnya mereka di permukaan,
mereka tidak dapat menyembunyikan taring dan keganasan di baliknya, jadi tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Mendesis. Ia mengangkat satu jari, dan tiba-tiba aura pedang memancar dari ujung jarinya, berubah menjadi cahaya pelangi yang melesat ke arah tetua agung gerbang batu raksasa. Kekuatannya luar biasa, mengguncang lautan awan, seperti momentum sepupunya saat melepaskan jari matahari berapi dengan sekuat tenaga. Faktanya, komposisi kekuatan aturannya hampir sama dengan jari matahari berapi. Dari 3000 dao agung, semuanya akhirnya menyatu menjadi satu. Ledakan. Dengan suara keras, tetua gerbang batu raksasa mengangkat telapak tangannya dan menghantamkan ke arah niat pedang. Namun, bertentangan dengan dugaannya, telapak tangan ini tidak hanya gagal menghancurkan niat pedang dengan mudah, tetapi malah tertusuk olehnya. Akibatnya, ia harus memadatkan telapak tangan kedua dan menghantamkan niat pedang itu lagi. Ia terguncang mundur puluhan kaki dan tidak dapat melangkah ke medan perang yang dibuka oleh ruang aula harta karun. Karena dia ingin mempermalukan saya tidak bisa bersikap sopan. Anak kecil, maksudmu kau tidak ingin orang tua ini naik ke panggung pertempuran cibir tetua agung gerbang batu raksasa? Di belakangnya, sekelompok pengikut Stone Gate semuanya menunjukkan kemarahan. Bu Yixuan, kau terlalu sombong. Tahukah kau bahwa tetua agung kita sudah dekat dengan alam terlarang? Seperti belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Begitu tetua agung serius, kau tak punya pilihan selain turun dari panggung pertempuran dengan patuh. Aku berdiri tak tergoyahkan oleh angin, memandang tetua agung gerbang batu raksasa dari kejauhan, dan berkata, "Senior, karena kau ingin mempermalukanku, kau seharusnya siap menerima penghinaan ini." Berani sekali kau. Tetua agung gerbang batu raksasa meraung, melepaskan semburan energi yang dahsyat. Aura-aura agung yang tak terhitung jumlahnya membubung ke angkasa, dan ia melesat menembus gelombang yang bergejolak, sekali lagi menyerbu menuju medan pertempuran. Aku sekali lagi melepaskan jari pedang, yang menembus alam tak terhitung jumlahnya dengan suara wus, berubah menjadi niat pedang yang berputar dan memusnahkan, mengangkat tubuh tetua agung gerbang batu raksasa. Niat itu menghantamnya langsung ke batu gunung di belakangnya dengan suara gedebuk yang keras. Tetua agung gerbang batu raksasa telah dikalahkan dan terus-menerus batuk darah. Para murid sekte batu raksasa tercengang. Tak seorang pun percaya seorang kultivator muda mampu membuat tetua agung mereka menderita kekalahan telak. Dalam benak mereka, kultivasi tetua agung sudah mendekati tingkat dewa, dan akan sulit bagi siapapun selain mereka yang berada di peringkat 10 besar peringkat orang suci untuk mengalahkannya. Namun, di sini ia benar-benar dikalahkan. Xiao Xuan, bagus sekali. Guru Sangguan Ziyi tersenyum dan berkata, bagaimanapun juga, kau adalah seorang santo pedang bergelar. Beraninya kau menindas seseorang bergelar dari Akademi Rusa Putihku, kau hanya mencari masalah. Ya, Guru. Aku mengangguk dan tersenyum. Sementara itu, Dong Fang Wan di udara tampak agak linglung, jelas-jelas meremehkan kekuatanku. Namun, saat ini, wajahnya yang cantik dipenuhi ekspresi lega saat ia tersenyum dan bertanya, siapa lagi orang bijak yang ingin menantang Raja Pedang Bu Yixuan? Keheningan menyelimuti kerumunan puncak gunung, yang dipenuhi puluhan ribu orang, benar-benar sunyi. Setelah beberapa tarikan napas, akhirnya, seorang lain berkata dengan suara berat, biarkan aku, Xiao Wuji dari Gunung Lingyuan, belajar ilmu pedang dari pahlawan muda Bu. Xiao Wuji, nama ini terdengar sangat familiar. Setelah direnungkan dengan saksama, sebuah catatan tentang Xiao Wuji tiba-tiba muncul di benaknya. Gunung Lingyuan dikenal sebagai sekte kelas 3 di alam atas, dengan sedikit murid dan kekuatan yang biasa-biasa saja, tetapi statusnya sebanding dengan sekte kelas 1. Bahkan, sumber daya yang diterimanya dari Istana Kekaisaran setara dengan sekte kelas 1. Hanya ada satu alasan untuk ini. Xiao Wuji, seorang santo pedang terlarang yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, juga merupakan mantan pemimpin sekte Gunung Lingyuan dan salah satu dari sedikit santo pedang terlarang yang masih hidup di dunia. Justru karena keberadaan Xiao Wuji, banyak klan kuat tidak berani menyentuh Gunung Lingyuan, sehingga klan kelas 3 ini dapat menempati salah satu gunung kuno dengan energi spiritual paling melimpah di alam atas. Puluhan orang datang dari Gunung Lingyuan, kebanyakan dari mereka adalah kultivator pedang berambut putih. Semua orang memberi jalan, wajah mereka dipenuhi kekaguman. Di belakang mereka, aura pedang berkobar, dan seorang lelaki tua yang biasa-biasa saja melangkah maju, selangkah demi selangkah, seolah-olah sedang menginjak 7 bintang langit. Aura pedang bergejolak di sekelilingnya, luar biasa kuat, menyelimuti lelaki tua itu dan membuatnya hampir mustahil untuk melihat wajahnya. Saat ia melayang ke langit, para kultivator di dekatnya semua mengaktifkan kultivasi mereka untuk melindungi diri, jika tidak, mereka pasti akan terluka oleh angin kencang. Jadi, Tetua Wuji dari Gunung Lingyuan telah tiba. Mohon maaf atas ketidaksopanan saya. Permaisuri Tianxin membungkuk dan berkata, senior adalah guru yang sangat berprestasi. Apakah Anda benar-benar ingin bersaing dengan junior seperti Bu Yixuan? Xiao Wuji diselimuti cahaya pedang,
matanya menyipit tajam, dan berkata, "Yang mulia, saya sudah sangat tua, dan mungkin umur saya tidak lama lagi di dunia ini. Bagaimana mungkin saya tidak melihat keajaiban seperti itu hari ini lagi pula jika saya cukup beruntung untuk menang, saya juga bisa membuat Gunung Lingyuan benar-benar masuk dalam jajaran sekte kelas atas, dan saya tidak akan menyesal. Kalau begitu, silakan lanjutkan." Saat Permaisuri Tianxin minggir, ia mengirimkan suara kepadaku, berkata, "Xiao Xuan, jangan dengarkan omong kosong orang tua ini. Dia masih memiliki setidaknya 1000 tahun sisa hidup. Mengatakan bahwa waktunya hampir habis hanyalah taktik untuk mengguncang hati Daomu dan merebut gelar Raja Pedang darimu. Orang tua ini bukanlah sosok yang dihormati. Dia tidak menawarkan bantuan apapun ketika tanah pengasingan menyerbu alam atas, tetapi sekarang dia telah bergerak. Dia hanyalah penjahat oportunis. Jika kau bisa mengalahkannya, hajar saja dia. Jika kau tidak bisa, akui kekalahanmu. Dia tidak akan merendahkan diri untuk menyakitimu." "Dimengerti, terima kasih atas pengingatnya, Yang Mulia. Ayo." Saat Permaisuri Tianxin terbang ke angkasa, Xiao Wuji telah melepaskan badai niat pedang yang menyerbu ke atas panggung pertempuran, menghadapku dari kejauhan. Ia adalah seorang santo pedang terlarang sejati, dan meskipun masih dalam tahap awal, ia tetap tak bisa diremehkan. Begitu Xiao Wuji melangkah ke atas panggung, para pengikut Gunung Lingyuan meledak dalam kegembiraan, masing-masing dari mereka kegirangan. "Dengan leluhur yang bertindak, kita pasti akan mengalahkan Bu Yixuan. Mulai hari ini, Gunung Lingyuan akan menjadi sekte kelas 1. Hahaha, leluhurlah yang pantas menyandang gelar Raja Pedang. Bu Yixuan sama sekali tidak pantas." Dentang, Xiao Wuji mengetuk tanah berbatu dengan lembut menggunakan tongkatnya, dan kayu kering di permukaan tongkat itu terkelupas, memperlihatkan bilah tajam di bawahnya, sebuah pedang panjang berwarna hitam. Saat Xiao Wuji mengangkat pedang panjang itu secara horizontal, puluhan ribu pola spiritual di dalamnya teraktivasi, dan kekuatan meledak. Tongkat yang tampak tak terlihat ini sebenarnya adalah artefak suci. Aku menarik napas dalam-dalam, dan telapak tanganku menyapu kehampaan. Cahaya berkumpul dan mengembun menjadi wujud asli pedang tulang abadi. Untaian cahaya spiritual berputar di sekelilingnya. Pedang itu juga merupakan artefak suci, tetapi jelas bahwa pedang tulang abadi telah lama disempurnakan dan menyatu dengan pedang bulan, senjata kelahiranku yang berada jauh di dalam tubuhku. Oleh karena itu, kekuatannya juga lebih kuat daripada pedang panjang Xiao Wuji. Mata Xiao Wuji berbinar, dan ia melangkah maju, membawa aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Bagaikan tsunami yang menerjang, auranya mampu menghancurkan segalanya. Batu-batu kacau yang terbentuk di ruang istana runtuh dan hancur menjadi debu, sementara aura pedang Xiao Wuji yang ganas menekan ke bawah bagaikan gelombang pasang. Hampir semua penonton tercengang. Sungguh pemandangan langka melihat seorang santo pedang tingkat terlarang melancarkan serangan berkekuatan penuh. Kini, puluhan ribu orang menyaksikan, dan Xiao Wuji benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya sejak langkah pertama. Jelas, ia ingin memanfaatkan fakta bahwa serangan pertamaku mungkin tidak sepenuhnya efektif dan menindasku dalam sekali serang. Sepertinya santo pedang terlarang yang berpura-pura bingung ini cukup mahir dalam perang psikologis. Di bawah mata Dewa Pedang Dao, aturan-aturan serangan pedang Xiao Wuji terungkap satu persatu. Ada aturan api yang berkobar, aturan batu padat, dan aturan petir yang dahsyat dan merusak. Kemanapun pikirannya melintas, niat pedang yang kuat ini hancur dan meleleh, bagaikan salju yang menyentuh air mendidih. Hasil kultivasinya di alam kenaikan mulai terlihat. Ia bahkan bisa menyamai seseorang seperti Peri King Lian. Faktanya, di alam atas, hanya ada segelintir orang yang bisa menandinginya dalam hal aturan. Serangan pedang Xiao Wuji yang gigih langsung hancur berkeping-keping, bagaikan es dan salju yang mencair hanya dengan tatapanku. Setelah seluruh area mencair, pedang tulang abadi melesat, membawa secercah niat pedang, dan menusuk tepat ke dahi Xiao Wuji. Xiao Wuji terkejut. Ia mengangkat kedua tangannya secara bersamaan, dan puluhan aura pedang yang dahsyat melesat keluar, menyelimuti pedang tulang abadi. Bersamaan dengan itu, ia mengayunkan pedang besinya dan langsung menuju ke dahiku. Membubarkan. Aku mengangkat tanganku dan menunjuk, ujung jariku mengeluarkan energi pedang, menghancurkan serangan pedang Xiao Wuji yang tergesa-gesa. Pada saat yang sama, aturan dunia di dalam pedang tulang abadi melonjak dengan cepat, menghancurkan bagian lain dari niat pedangnya. Lalu aku menendang perut Xiao Wuji dengan keras menggunakan sapuan ekor naga ilahi dari teknik naga sejati. Ledakan. Bahkan seorang ahli seperti Xiao Wuji pun terpental oleh api reruntuhan suci setelah ditendang, dan ia terdorong mundur beberapa kaki, tampak agak berantakan. Kemarahan membuncah di matanya yang cerah, tetapi sebelum ia sempat membalas, aku telah melayang ke udara dan menebas dahinya dengan gumpalan Mortal Dustfall. Aturan gumpalan Mortal Dustfall ini telah ditempa berkali-kali, membuatnya lebih halus dan mendalam daripada milik guruku. Segala macam fenomena fana muncul, memaksa Xiao Wuji untuk tidak berani melawan.
Ia menggunakan teknik Golden Cicada Set Six Shell, berubah menjadi gumpalan asap dan muncul beberapa kaki jauhnya. Nak, siapakah sebenarnya kamu? Xiao Wuji mencengkeram pedang panjangnya dan mengerutkan kening. Apa yang terjadi dengan murid Akademi Bailu, murid dari Santo Pedang Ziyi, tanyaku. Xiao Wuji tak sanggup kalah. Jika ia kalah seperti ini, citra agungnya di mata para murid Gunung Ling Yuan akan runtuh. Dengan sekali sentakan niat pedangnya, energi pedang meledak dari kedalaman lapisan batu bawah tanah. Seketika, ratusan energi pedang menembus tanah, sangat mematikan. Serangan itu datang lagi. Kali ini, sebuah serangan kejutan yang dilancarkan menggunakan kekuatan aturan dao pedang tipe batu. Tiba-tiba aku melompat ke udara, api dunia berputar di sekitar kakiku, mengembangkan kekuatan aturan pedang dao tipe batu yang sama, dan menghentakkan kakiku dengan keras. Dengan ledakan keras, aku menghancurkan energi pedang yang dilepaskan Xiao Wuji. Pada saat yang sama, aku mengayunkan pedang tulang abadi, dan api bergulung-gulung. 9 niat pedang yang bersilangan menyerang Xiao Wuji bersamaan. Itu adalah 9 lengkung Wei Yang dari 9 pedang tak tertandingi. Namun dengan kultivasi pedang daoku saat ini, 9 lengkung Wei Yang kulepaskan berkali-kali lipat lebih kuat daripada milik guruku. Xiao Wuji sangat marah. Ia mengayunkan pedang panjangnya dengan liar, melepaskan ribuan aura pedang ke udara. Ia tak peduli apakah ia akan melukai penonton atau tidak. Setiap aura pedang melesat di udara, dipenuhi aura menghabisi. Patriark Gunung Ling Yuan ini sudah gila. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat kedua tanganku secara bersamaan, dan api dunia mengalir deras, memenuhi langit dan berputar menjadi badai spiral. Aturan dunia melonjak, terus-menerus melarutkan niat pedang Xiao Wuji yang kacau, bagaikan lautan yang merangkul semua sungai, menyerap ribuan niat pedang ke dalamnya. Kemudian, jantung pedang segala hal meledak dengan cemerlang, dan aku berteriak pelan segel. Ledakan, aturan pemusnahan meraung, dan ribuan niat pedang kacau Xiao Wuji langsung ditekan dan dimusnahkan. Tepat saat dia terkejut, aku bergegas di depannya, membuka telapak tanganku, dan mendaratkan kekuatan telapak tangan yang kuat di dadanya senior, maafkan aku. Ledakan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, kekuatan dahsyat itu membuat Xiao Wuji terpental mundur, memuntahkan darah di udara. Kekuatan yang dilepaskan oleh seorang suci fisik dengan serangan telapak tangan sungguh mengerikan. Xiao Wuji selamat hanya karena aku menarik lebih dari 70% kekuatanku. Pada akhirnya, Patriark legendaris Gunung Ling Yuan, yang terlarang Xiao Wuji, dikalahkan. Sungguh memalukan, Xiao Wuji berubah menjadi gumpalan asap dan terbang menjauh bahkan sebelum mendarat, meninggalkan sekelompok murid Gunung Ling Yuan yang tercengang. Mereka semua mengira Xiao Wuji pasti menang, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan kalah begitu menyedihkan, terutama dalam hal aturan, di mana dia hampir sepenuhnya ditekan olehku. Itu adalah kekalahan telak, dan dia kehilangan seseorang yang seharusnya tidak hilang. Sambil menatap kerumunan, aku bertanya dengan lembut, apakah ada orang lain di sini? Kini, semuanya hening tanpa suara. Kebanyakan orang masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Semua orang tahu siapa Xiao Wuji ia tabu, sosok yang dipuja sebagai orang bijak masa kini. Namun, dalam pertempuran tadi, Xiao Wuji menderita kekalahan telak, hampir tak punya kesempatan untuk membalas. Sebagai perbandingan, yang pertama gugur, Tetua Agung Gerbang Batu Raksasa, bernasib agak lebih baik. Di tribun, Tante Yao, Tang Keran, Song Qian, dan lainnya semuanya berseri-seri karena kegembiraan. Saudara Xuan begitu ganas sekarang, dia bahkan bisa mengalahkan yang terlarang. Song Qian mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Tante Yao tersenyum manis, Tuan Bu kita benar-benar tak terkalahkan. Zhao Hao mengepalkan tinjunya sepertinya gelar Raja Pedang milik bos sudah aman. Bahkan Xiao Wuji, yang berada di level terlarang, kalah. Apalagi beberapa karakter kelas 3. Dari langit, aku melirik orang-orang dari Kementerian Perang dan berkata, Tuan Sihai, apakah Anda akan mengambil tindakan secara pribadi? Wajah Sihai pucat pasi, dan dia tetap diam. Pada saat ini, saya benar-benar bisa merasa bangga dan tak terkalahkan. Akhirnya, Dong Fangwan berkata dengan suara berat karena tak seorang pun menantangnya lagi, dan Bu Yixuan telah mengalahkan 2 ahli kuat berturut-turut, ia memang layak menyandang gelar Raja Pedang. Dengan ini kuumumkan bahwa Bu Yixuan resmi dianugerahi gelar Raja Pedang. Mulai sekarang, akan ada Raja Pedang lain di alam atas. Penonton bersorak. Dia duduk di sana dengan tatapan kosong sepanjang sore, menerima hadiah dari permaisuri dan token Raja Pedang, sebuah harta karun yang dibuat dari besi dingin, meskipun maknanya jauh lebih besar daripada nilainya. Perayaan berakhir pada malam hari. Adik laki-laki. Lin Muzhao mendekat dan berkata sambil tersenyum, sekarang kamu bahkan bisa mengalahkan yang terlarang, mengapa kita tidak menantang peringkat orang suci lagi? Perlukah, kakak senior? Itu perlu. Kakak senior ingin melihatmu naik pangkat, jadi anggap saja itu cara untuk menyenangkannya. Baiklah, pada saat ini,
Li Qinyin menatap Sangguan Nanfeng dan bertanya, Tuan apakah Qinyin harus kembali menyendiri sekarang? Tidak perlu. Tatapan mata Sangguan Nanfeng melembut habiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Xuan. Ya, Guru. 1160.